Dea Devianti, selaku moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir, dengan susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik yang diwakili oleh Wakil Koordinator Pusat Kajian Administrasi Publik, yang keempat penyampaian materi mengenai penulisan artikel ilmiah, yang kelima sesi diskusi atau tanya jawab, yang keenam penyerahan sertifikat, yang ketujuh penyerahan sertifikat, yang ketujuh sesi foto bersama, dan yang terakhir penutupan. Hadirin yang kami hormati, sebelum workshop penulisan artikel ilmiah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali berdoa sesuai agama kepercayaan. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dibantu oleh operator. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dengan hikmat dan kepada operator dipersilahkan. Acara yang ketiga, yakni sambutan oleh Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik yang diwakili oleh Wakil Koordinator Pusat Kajian Administrasi Publik. Kepadanya, kami Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rizky Nur Hidayat, selaku narasumber dan juga teman-teman peserta yang hadir pada kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom ini. Sebelum itu, di sini saya mewakili Bapak Calvin Edo Wahyudi, selaku Kepala Laboratorium Puskap dan juga Ibu Susi Harjati selaku Korpor di Administrasi Publik ingin menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan sambutan pada kegiatan kali ini. Kemudian juga terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Rizky Nur Hidayat selaku yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk berbagi ilmu seputar penulisan artikel ilmiah ini. Kehadiran dan kontribusi Bapak itu sangat kami hargai. Dengan adanya kegiatan workshop kali ini, harapannya dapat memberikan wawasan, ilmu tentunya terkait penulisan.
Karena sebagai mahasiswa sendiri, apalagi di jurusan administrasi publik, seperti yang saya alami itu kan banyak juga penulisan baik artikel jurnal maupun proposal. Sehingga saya sendiri meyakini bahwa ilmu dan pengalaman yang akan kita peroleh hari ini itu tidak hanya akan bermanfaat dalam menyelesaikan tugas, tetapi juga menjadi bekal penting untuk menulis karya ilmiah yang berkualitas dan layak publik nantinya. Semoga kegiatan ini dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk mengembangkan kemampuan menulis baik secara profesional dan juga secara ilmiah. Saya rasa cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Wakil Koordinator Pusat Kajian Administrasi Publik. Memasuki acara ini, yaitu penyampaian materi penulisan artikel ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Rizky Nurhidayat. Namun sebelum itu, saya akan membacakan sedikit CV dari Bapak Rizky Nurhidayat Perdana. Rizky Nurhidayat merupakan dosen administrasi publik UPN Veteran Jawa Timur, dan sebelumnya Pak Rizky juga pernah bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang pada Divisi Penagihan, Pemeriksaan, dan Pengendalian Operasional, serta masih banyak sekali dan tidak akan cukup jika saya sebutkan satu persatu. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada Bapak Rizky Nurhidayat, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih atas waktunya, teman-teman. Oke, saya awali ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya audio saya bisa didengar dengan jelas, Mbak Afrilia, Mbak Moderator. Dengan jelas, Pak. Ya, dengan jelas ya. Oke, ya, Apa? saya awali. Alhamdulillah, senang rasanya bisa dipercaya oleh teman-teman mahasiswa publik, khususnya teman-teman Puskap, untuk memberikan materi gitu ya, jadi narasumber dalam kesempatan pada pagi hari ini terkait dengan penulisan artikel ilmiah seperti itu. Karena memang, sebentar Mbak, nanti saya sendiri aja yang share screen ya, saya sendiri saja. Ini di close saja, nanti saya yang share screen. Ya, oke, sambil dilanjutkan. eh Sebelumnya, apa nama yang saya hormati, Ibu Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Ibu Dr. Anda Susiharjati MAP, dan juga Kepala Laboratorium Administrasi Publik, Bapak Calvin Edwayudi SOS MKP, yang pada kesempatan hari ini tidak dapat bergabung dengan kita, ya, berhalangan hadir seperti itu. Ya, teman-teman, ini sebelumnya saya mau tanya, apa namanya, partisipan yang ikut ini rata-rata semester berapa ya, Mbak Afrilia? Bisa dibantu? Untuk partisipan rata-rata 23 dan 24, Pak. Semester 3, semester 4. Angkatan Semester 23 dan 24. semester 2 dan semester 4. Oh, semester 2 dan semester 4. Ya, suaranya kecil, Mbak Aprilia. Sayu-sayu saja. Ya, berarti masih masih maba ya rata-rata ya. Masih maba dan mungkin memang eh, masih perlu dikenalkan terkait dengan jurnal atau artikel ilmiah seperti itu. Baik, tanpa perlu berlama-lama saya mulai share screen ya. Oke. Apakah sudah bisa terlihat? Oh, Terlihat, Pak. sudah ya. Oke. Ya, pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai judul yang telah ditetapkan oleh rekan-rekan Puskap yang telah ditentukan terkait dengan penulisan artikel ilmiah seperti itu. Kita akan mengenal lebih lanjut, lebih dalam seperti itu, ya, terkait bagaimana sih caranya mengawali menulis, apa sih itu artikel ilmiah dan lain sebagainya. Oke, langsung saya awali. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan jurnal ilmiah gitu ya. Kita harus mengenal terlebih dahulu yang dimaksud dengan jurnal ilmiah itu apa ya. Jadi di sini jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang artikel-artikel ilmiah hasil dari penelitian, kajian teoritis atau tinjauan literatur yang ditulis oleh akademisi dan peneliti dalam bidang tertentu. Nah, begitu ya. Kenapa di sini disebut apa namanya jurnal ilmiah yang dipublikasikan secara berkala? Karena
publisher itu atau penerbit jurnal menerbitkan jurnal itu tidak sewaktu-waktu, teman-teman. Ya, dalam publikasi itu tidak ketika ada tulisan masuk langsung diterbitkan saat itu juga tidak. Mereka itu ada periodenya dan masing-masing penerbit atau publisher jurnal itu memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang dalam waktu 1 tahun kalender itu mereka menerbitkan setiap 4 bulan sekali. Jadi 3 kali terbit gitu ya. 3 kali terbit. Atau ada juga yang menerbitkan selama 4 kali atau 3 bulan sekali setiap triwulan gitu ya dalam 1 tahun. Maka kalau teman-teman mungkin sudah ada yang pernah membaca-baca jurnal seperti itu pasti tidak asing dengan tulisan yang ada di jurnal volume 1, volume 2, tahun 2024, tahun 2025. Nah, itu adalah cerminan atau mencerminkan pada edisi keberapa jurnal itu diterbitkan dalam dalam tahun itu, gitu ya. Kalau volume 1 berarti itu mungkin adalah terbitan pertama dalam kurun waktu atau tahun periode tersebut, gitu ya. Volume 1 tahun 2025 itu berarti mungkin terbitnya bulan Maret seperti itu. Misalnya jurnal yang menganut publikasi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun gitu ya. Atau volume 2 2025 itu berarti adalah terbitan kedua dalam tahun tersebut. Nah, biasanya dalam 1 kali penerbitan itu ada kuotanya, teman-teman. Ketika kuota itu telah terpenuhi, ada naskah yang sudah masuk ya dari peneliti-peneliti yang telah submit di jurnal tersebut, maka itu akan ditampung yang sebelumnya telah melalui review terlebih dahulu, gitu ya. Nah, untuk kemudian dipublikasikan pada periode tersebut. Bagaimana kemudian jika tidak ada kuota, maka akan ikut di periode berikutnya. Seperti itu. Ya, makanya di sini dinamakan jurnal ilmiah yang dipublikasikan secara berkala. Itu maksudnya seperti itu. Tidak kemudian ketika masuk langsung terbit tidak, gitu ya. Nah, kemudian apa sih isinya artikel ilmiah? Isinya adalah hasil penelitian, teman-teman. Seperti yang kita tahu di dunia akademik, di dunia perkuliahan, ada banyak sekali cabang ilmu, ada banyak sekali bidang ilmu, gitu ya. Kalau yang kita tekuni saja administrasi publik itu cabangnya ada banyak sekali, ya. Ada kebijakan publik, ada e-government, ada manajemen publik, pelayanan, terus collaborative governance dan lain sebagainya. Itu adalah cabang-cabang keilmuan yang kemudian diteliti oleh para dosen, mahasiswa, begitu ya, yang kemudian hasil dari penelitian itu dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang dinamakan jurnal ilmiah itu, ya, dinamakan jurnal atau artikel ilmiah, seperti itu. Ya, yang menulis ya ini ya, ditulis oleh akademisi, dosen maupun mahasiswa dan juga peneliti lainnya dalam bidang-bidang tertentu. Kalau bidang kedokteran, dosen kedokteran, yang mereka meneliti tentang isu-isu terbaru dalam dunia kesehatan, misalnya ya. Kalau kita lingkup administrasi publik, kebanyakan yang diangkat adalah isu-isu terkait dengan tata kelola pemerintahan, tata kelola negara, isu-isu politik yang terbaru seperti itu. Ya. Nah, kemudian jurnal itu terbagi menjadi beberapa jenis, teman-teman, secara umum. Ya, yang pertama ada jurnal jurnal nasional. Jurnal nasional itu adalah penerbit jurnal yang skupnya itu ya lingkup nasional saja, ya, tidak sampai taraf internasional. Ada yang kedua adalah jurnal internasional. Ya, jurnal internasional itu apa namanya jurnal yang akreditasinya lebih tinggi tentunya. Ya, contohnya jurnal yang telah terindeks Scopus, sudah terindeks DOAJ, Elsevier, seperti itu. Itu adalah jurnal internasional yang kemudian proses seleksi untuk bisa lolos disubmit di jurnal itu pastinya akan lebih ketat, gitu ya. Tidak selonggar di publisher nasional seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jurnal yang terakreditasi dan jurnal yang tidak terakreditasi. Apa sih maksudnya jurnal kok pakai akreditasi segala? Biasanya kan akreditasi itu identik dengan program studi, jurusan, fakultas, atau kampus gitu ya, perguruan tinggi. Kenapa jurnal harus ada akreditasinya juga? Atau ada juga yang tidak punya akreditasi? Itu maksudnya apa? Jadi jurnal akreditasi itu adalah jurnal yang sudah diakui oleh pemerintah. Ya, sudah diakui oleh pemerintah, yang dia kedudukannya sudah kalau jurnal nasional itu ada namanya Sinta, ya, Sinta 1 sampai Sinta 6, ya, tingkatannya itu, kastanya istilahnya. Akreditasi jurnal yang telah terakreditasi Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6, gitu ya. Itu yang membedakan apa? Kualitasnya, ya, terus kemudian proses untuk apa namanya reviewnya seperti itu. Nah, kalau jurnal yang tidak terakreditasi itu adalah jurnal yang secara akreditasi dia belum punya apa namanya akreditas apa namanya Sinta 1 sampai 6 dia belum punya. Dia belum terindeks gitu.
Ya, belum terdaftarkan secara resmi seperti itu. Tapi dia tetap dipublikasikan. Cuman nanti perbedaannya pasti akan lebih diunggulkan jurnal yang sudah terakreditasi daripada yang tidak. Begitu juga dengan terkait dengan pembiayaannya, gitu ya. Oke, secara apa namanya gambaran umum itu ya pengertian dari jurnal ilmiah. Kemudian ciri-ciri jurnal ilmiah itu seperti apa? Ya, ciri-ciri jurnal ilmiah di sini ada 5. Ya, yang pertama, jurnal ilmiah itu ditulis secara sistematis dan logis. Ditulis secara sistematis, runtut, ya harus runtut, tidak boleh loncat-loncat. Ya, kalau loncat-loncat pasti akan nanti sulit untuk dipahami. Ya, dan juga logis, masuk akal, ada gitu ya. Yang diteliti itu ada objeknya, bukan yang goib seperti itu. Bukan penelitian yang apa namanya mengada-ngada, tidak. Logis, masuk akal, dan memang ada gitu loh ya, nyata adanya seperti itu. Kemudian jurnal ilmiah itu mengandung data atau argumen yang dapat diuji atau dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa jurnal ilmiah itu atau penelitian dilaksanakan dengan pendekatan umumnya ada 2, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kualitatif datanya berupa misalnya rekaman wawancara, kutipan wawancara dari narasumber. Kalau misalnya kuantitatif mungkin data penjualan misalnya, data persebaran penduduk, data jumlah mahasiswa seperti itu. Nah, itu isinya adalah data. Itulah yang dinamakan data, yang kemudian data atau argumen itu dapat diuji, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dibuat-buat, tidak diada-adakan atau tidak dimanipulasi gitu ya. Jadi benar real di lapangan itu datanya seperti itu, kemudian ditampilkan dalam tabel ataupun sejenisnya. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa formal dan baku, teman-teman. Ya, karena kita memang di lingkup akademisi, maka sudah pasti wajib hukumnya untuk menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang baku, yang sesuai dengan EYD pastinya. Ya, saya masih sering ketika eh, apa namanya melihat membimbing karya ilmiah dari mahasiswa itu masih banyak beberapa yang menggunakan kalimat yang tidak sesuai dengan EYD. Penulisan di yang disingkat, di yang harus dipisah itu kadang masih apa namanya sering kali luput gitu ya. Mana belum bisa membedakan secara kontinu seperti itu. Mana yang harus menggunakan huruf kapital, mana yang tidak, mana yang harus pakai cetak miring seperti itu. Itu terkait dengan teknis ya. Jangan kemudian menggunakan bahasa yang santai, menggunakan bahasa-bahasa steju-steju ya kan. Nah, itu tidak masuk untuk dipakai dalam proses pembuatan jurnal ilmiah seperti itu. Ya, kalau mau setuju nanti di luar kelas, tiktokan, tidak apa-apa ya. Kemudian yang keempat diterbitkan secara berkala oleh institusi akademik ataupun profesional. Tadi yang saya sampaikan di awal, penerbitannya itu secara berkala ya, dalam kurun waktu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau bahkan mungkin 1 tahun itu cuma 2 kali terbitnya. Gitu. Ya ada itu kebijakannya masing-masing bagi setiap jurnal gitu ya. Kemudian jurnal ilmiah itu ciri-cirinya telah melalui proses peer review, khususnya untuk jurnal yang telah memiliki reputasi. Apa sih maksud peer review? Peer review itu adalah, kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah telaah sejawat. Ya, peer review itu adalah telaah sejawat. Maksudnya apa? Naskah yang kita submit, naskah yang kita ajukan, itu telah melalui proses review, proses dikaji, proses diteliti oleh apa namanya ahli yang ada pada bidang yang sesuai, pada bidang yang sama. Misal nih, saya mau mengajukan jurnal tentang administrasi publik. Skupnya adalah administrasi publik terkait kebijakan misalnya. Nah, ketika saya ajukan, itu nanti akan melalui berbagai macam tahapan, berbagai macam apa namanya proses gitu ya. Di review dulu oleh editor namanya. Editor itu lebih banyak mengoreksi terkait dengan teknis penulisan, terkait dengan template-nya apakah sudah sesuai ya dengan template yang telah ditentukan. Kemudian kalau belum kembalikan lagi kepada penulis, autor. Ketika sudah direvisi, ya kan, dikembalikan untuk direvisi, disubmit ulang. Kemudian setelah oke, ya kan, setelah selesai, direview oleh reviewer namanya. Tadi ada editor, ada juga reviewer. Reviewer itu biasanya orang yang memang sudah berpengalaman dalam riset seperti itu ya. Nah, itu akan mengkaji apakah jurnal ini setelah sesuai dengan bidang yang ditentukan oleh jurnal itu, gitu ya. Apakah sudah sesuai atau tidak seperti itu. Nah, yang menguji siapa? Adalah orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya, ahli dalam kebijakan, ahli dalam manajemen publik, dosen juga bisa, gitu. Ya, jadi itu ciri-ciri jurnal ilmiah ada 5. Kemudian
bedanya apa sih jurnal dengan skripsi? Nah, ini yang sering kali kita pertanyakan gitu ya. Apa sih bedanya apa namanya jurnal ilmiah itu dengan skripsi gitu? Di sini saya bedakan menjadi 6 aspek ya. Ya, aspek yang pertama itu terkait dengan tujuan penulisannya. Kalau skripsi itu ditulis untuk memenuhi syarat akademik untuk kelulusan, ya, pemenuhan syarat akademik untuk kelulusan seperti itu. Teman-teman yang di taraf S1 sekarang, nantinya ketika sudah masuk semester akhir, semester 7, mulai semester 7, semester 8, wajib untuk menulis skripsi. Nah, untuk syarat kelulusan, kan? Kalau jurnal ilmiah tidak, tujuannya adalah untuk menyebarkan hasil riset kepada publik. Ya, kenapa di sini menyebarkan? Karena dipublikasikan. Ketika dipublikasikan, banyak orang yang mengakses, banyak orang yang membutuhkan, ya, akhirnya banyak orang yang membaca. Seperti itu, ya. Tapi ada juga beberapa kampus itu yang sekarang sudah membuat kebijakan baru dengan menulis jurnal ilmiah yang terakreditasi internasional. Mahasiswa itu sudah nggak perlu lagi bikin skripsi. Ada yang seperti itu, ya. Nggak usah bikin skripsi, tapi dia syaratnya harus bisa tembus jurnalnya ke jurnal internasional, seperti itu. Ya. Tapi nanti wajib tetap bikin laporannya, tetap wajib bikin laporannya, seperti itu. Cuma nggak perlu bikin skripsi dari awal yang lebih tebal gitu ya. Kemudian, ngomongin soal tebal, aspek yang kedua adalah panjang dokumennya. Panjang dokumen skripsi itu rata-rata adalah 60 sampai 100 halaman umumnya. Ada juga yang 100 lebih sampai 120, 150 gitu ya. Karena biasanya yang bikin banyak itu lampirannya, foto-fotonya, data-datanya seperti itu. Ya. Kalau jurnal ilmiah umumnya lebih ringkas, sangat ringkas, berbeda jauh dengan skripsi. Biasanya paling sedikit itu 6 halaman sampai 15 halaman. 15 itu sudah cukup banyak untuk ukuran jurnal ya. 6 sampai 15 atau ya mentok-mentok 20 seperti itu. Umumnya rata-rata berapa? Sekitar 10 sampai 12. Jurnal ilmiah itu hanya segitu saja jumlah halaman. Oke, kemudian terkait dengan aspek berikutnya yaitu adalah struktur penulisan. Kalau skripsi itu urutan penulisannya lebih lengkap dan lebih formal, mulai dari cover, dari lembar pengesahan, lembar persetujuan, kemudian diawali dengan halaman moto, kemudian diawali juga dengan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar, dan lain sebagainya ya. Belum masuk bab satu itu. Belum masuk bab satu, sudah begitu banyak lampiran-lampiran yang harus dikerjakan, yang harus ada di situ. Terus kemudian halaman persembahan, skripsi ini saya tulis untuk siapa? Saya persembahkan untuk siapa? Untuk orang tua saya tercinta, gitu ya, untuk itu. Dan juga bab 1 sampai bab 5 setelah itu lampiran pendukung, data-data yang dipakai, apa namanya, foto-foto dokumentasi seperti itu. Maka itu ya, maaf, saya terlempar sepertinya ya. Bisa didengar suara saya ya, Mbak Moderator? Terdengar, Pak. Oke, saya share screen ulang ya. Oke. Oke, bisa dilihat sudah? Sudah? Sudah terlihat, Pak. Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Tadi sampai struktur penulisan. Kalau jurnal ilmiah itu biasanya menggunakan metode IMRAT. Nanti kita akan bahas lebih lanjut IMRAT itu apa, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah aspek proses evaluasinya. Skripsi itu diuji dan dipertanggungjawabkan di depan dosen penguji. Ya, ujian skripsi harus melewati beberapa tahap dulu, sempro, kemudian semhas dan lain sebagainya, gitu ya. Ada beberapa tahap, masing-masing kampus beda-beda. Tapi kalau jurnal ilmiah itu melalui proses peer review tadi yang saya sampaikan oleh reviewer jurnal. Ya, jurnal itu masuk ke apa namanya websitenya, ke naskahnya masuk, direview oleh editor dulu. Dari editor ketika ada kesalahan, misalnya template-nya belum sesuai, dikembalikan,
direvisi, setelah direvisi dikembalikan lagi, baru kemudian direvisi oleh atau dikaji oleh reviewer jurnal gitu ya. Kemudian keterbukaan aksesnya. Skripsi itu umumnya tersimpan di repositori kampus ya, entah itu fisiknya maupun soft file-nya. Biasanya tersimpan di perpustakaan gitu ya, wajib dikumpulkan, wajib disetorkan, atau juga filenya, soft filenya bisa diakses di e-library, e-thesis gitu, biasanya seperti itu. Nah, kalau jurnal ilmiah itu aksesnya dipublikasikan secara terbuka di jurnal ilmiah gitu ya, diterbitkan di jurnal ilmiah dan bisa diakses secara publik. Itu. Memang tujuannya sini seperti tujuan yang saya sampaikan di awal ini yang paling atas adalah untuk menyebarkan hasil riset ke publik. Ya, seperti itu. Nah, apakah kemudian skripsi tidak boleh diakses secara terbuka? Tidak juga. Boleh juga. Skripsi boleh diakses secara terbuka, bisa lewat file utuh ya, file utuh skripsi lengkap maksudnya, lewat e-repository atau e-library-nya kampus, atau juga skripsi itu dijurnal ya. Skripsi itu dijurnalkan dari bab 1 sampai bab 5 diambil intisarinya, ringkasannya, kemudian ditranslate atau diterjemahkan dalam template jurnal yang akhirnya bisa dipublikasikan juga. Seperti itu. Ya. Kemudian dari aspek hak cipta yang membedakan dengan skripsi dan jurnal apa? Yang pertama, kalau skripsi itu hak ciptanya dimiliki oleh mahasiswa dan institusi. Dan teman-teman nanti ketika menulis skripsi gitu ya, itu hak ciptanya dimiliki oleh teman-teman mahasiswa sendiri, serta akan dimiliki oleh institusi atau kampus, hak miliknya, seperti itu. Ya, karena bagaimanapun proses penulisan skripsi juga dibantu oleh dosen pembimbing, seperti itu. Ya, nah kemudian hak cipta jurnal ilmiah itu dapat dimiliki jurnal, tergantung dengan kesepakatan, tergantung dengan perjanjian tentunya. Ya, ketika teman-teman sudah berkomitmen submit kepada jurnal ilmiah, nanti biasanya disuruh checklist dulu sebelum submit itu. Saya setuju bahwa naskah ini sepenuhnya nantinya akan menjadi hak milik dari publisher, dari penerbit seperti itu. Jadi naskah yang diterbitkan oleh temannya jurnal ilmiah itu akan menjadi hak milik juga oleh apa namanya penerbit jurnal. Kemudian apa yang menjadi urgensi dari jurnal ilmiah ini? Pentingnya apa sih jurnal ilmiah ini bagi kita gitu ya? Yang pertama bagi mahasiswa, jurnal ilmiah itu bisa melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis, teman-teman. Dengan kita menulis, dengan kita mengetik seperti itu akan membantu melatih kita untuk berpikir kritis terkait dengan apa yang terjadi, isu-isu yang terjadi, dan juga secara sistematis, ada alurnya gitu ya. Nah, kemudian gunanya adalah meningkatkan keterampilan menulis akademik. Nah, semakin kita sering berlatih, semakin kita sering mengasah kemampuan menulis kita, itu akan tentunya meningkatkan keterampilan kita dalam menulis. Seperti itu. Yang akan mengasah otak kita juga. Nah, kemudian selain itu, bisa juga pentingnya jurnal ilmiah adalah sebagai syarat kelulusan. Misalnya syarat skripsi terpublikasi. Ya, nanti teman-teman kalau sudah skripsi, itu skripsinya wajib dijurnalkan. Wajib dijurnalkan karena biasanya ketika ujian skripsi itu sudah ada LA-nya, sudah ada letter of acceptance-nya, ya, surat penerimaan bahwa surat bukti, tanda bukti bahwa naskah itu diterima, namanya LOA, gitu ya. Itu adalah sebagai syarat kelulusan seperti itu. Kalau teman-teman belum apa namanya submit jurnal atau minimal belum ada LOA-nya maka nggak bisa maju Semhas seperti itu. Itu menjadi prasyarat ya. Kemudian yang keempat bisa menjadi portofolio akademik untuk beasiswa, untuk studi lanjut maupun dunia kerja. Karena beberapa apa namanya, misalnya nanti setelah lulus S1 mau lanjut studi S2, mau cari beasiswa. Nah, ada beberapa pemberi beasiswa itu yang mensyaratkan calon penerimanya, calon awardee-nya itu memiliki portofolio akademik. Oh, dia pernah submit di jurnal ini, tuh misalnya. Atau syarat untuk melanjutkan studi lanjut dia sudah punya penelitian apa, sudah publish di mana gitu ya. Ataupun juga di dunia kerja. Lebih-lebih di dunia pendidikan ya, misalnya nanti teman-teman ada yang berminat menjadi dosen. Nah, syarat untuk syarat tambahan, syarat nilai untuk kemudian bisa diterima menjadi seorang dosen, nilai tambahnya adalah sudah memiliki publikasi jurnal. Itu akan sangat-sangat memiliki nilai plus yang kemudian teman-teman bisa diprioritaskan. Apalagi sudah punya pengalaman berikut sebelumnya misalnya, ataupun misalnya tidak, sudah setidaknya sudah pernah punya penelitian dan sudah pernah terpublikasikan. Itu akan sangat menambah nilai gitu ya di sisi HRD, istilahnya seperti itu, interviewer ya, dalam proses mencari kerja nantinya. Nah, kemudian pentingnya jurnal bagi dunia akademik adalah yang pertama menjadi sarana diseminasi pengetahuan dan hasil riset.
Kalau tidak ada jurnal ilmiah, ilmu itu tidak akan berkembang, teman-teman. Karena apa? Saya katakan demikian. Ilmu ini nggak ada wahananya, nggak ada wadahnya, nggak ada fasilitas untuk disalurkan gitu loh. Ya, makanya di sini menjadi sarana diseminasi, sarana untuk penyebarluasan. Penyebarluasan apa? Ya, luasan pengetahuan dan hasil riset. Ya, sehingga orang bisa tahu, sehingga orang bisa mengetahui hasil-hasil terkini, hasil-hasil terbarukan dari isu-isu yang telah berkembang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya bagi dunia akademik adalah mendorong budaya ilmiah dan pertukaran ide. Ya, ada budaya ilmiah yang kemudian bisa terjalin di sini ya dengan adanya motivasi untuk menulis seperti itu, sehingga akan timbul, akan tumbuh budaya itu dan juga menjadi pertukaran ide. Misalnya jurnal sebelumnya sudah meneliti terkait dengan lokasi A gitu. Oh iya, saya mempunyai ide di daerah saya ini punya masalah yang serupa gitu loh dengan konteks variabel yang telah diteliti sebelumnya. Cuman itu kan di daerah sana. Nah, gimana kalau misalnya saya teliti di daerah saya? Apakah kemudian hasilnya akan berbeda? Nah, seperti itu ya. Akan menjadi apa namanya? Pendorong terkait dengan pertukaran ide. Kemudian bagi dunia akademik tentunya ini akan menjadi indikator kinerja bagi seorang dosen. Ya, dosen itu tugasnya ada tiga, tridharma itu ya, pengabdian, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ditambah satu lagi penunjang, ya, tridharma plus penunjang, gitu ya. Nah, jurnal ilmiah ini menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab dosen di bidang penelitian, gitu ya. Makanya setiap semester dosen itu harus punya penelitian, gitu. Nah, menjadi indikator kinerja dosen atau institusi serta perguruan tinggi yang gunanya adalah terkait dengan akreditasi atau pemeringkatan internasional maupun nasional. Semakin banyak perguruan tinggi itu punya dosen atau mahasiswa yang dia telah submit jurnal internasional maupun nasional, maka akan semakin meningkatkan poin pemeringkatan mereka. Gitu. Akan berpengaruh pada akreditasi mereka, gitu ya. Nah, begitu juga dengan perbandingan terbaliknya. Gitu. Kalau misalnya tidak punya penelitian, tidak ada publikasi, maka ini akan menurunkan akreditasi. Maka apa namanya usaha untuk mempertahankan akreditasi itu akan lebih susah daripada memperjuangkan untuk mendapatkan akreditasi, teman-teman. Ya, karena kita harus menjaga agar kualitas akademik itu tetap apa namanya sustain gitu, tetap berjalan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menjawab kebutuhan masyarakat dengan sumbangan keilmuan yang relevan. Ya, sebagaimana kita tahu, jurnal ilmiah itu adalah jurnal ilmiah yang dapat dipublikasikan, dapat diakses oleh masyarakat banyak seperti itu. Nah, sehingga dengan hal ini akan menjadi sumbangan keilmuan, akan menjadi ladang amal jariah seperti itu ya. Nah, masyarakat bisa tahu ilmu-ilmu yang berkembang di luar sana seperti apa, seperti itu ya. Oke, kita akan bahas sekarang ya, masuk ke bagian inti terkait dengan struktur penulisan jurnal ilmiah. Nah, di sini menggunakan struktur IMRAT. Tadi yang saya sampaikan di perbedaan skripsi dan jurnal ya. Kalau skripsi tadi itu lebih lengkap, bab 1, bab 2 sampai bab 5 lampiran atau pengantar dan sebagainya. Kalau jurnal ilmiah itu lebih padat, biasanya menggunakan struktur IMRAT. Kepanjangannya adalah introduction atau pendahuluan atau latar belakang, kemudian methods atau juga metode penelitian, kemudian results and discussion, hasil dan pembahasannya. Nah, gitu ya. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, struktur jurnal ilmiah itu yang pertama pasti dan wajib, tidak boleh tidak ada, itu harus ada judulnya. Ya, kalau tidak ada judul, bahaya apa itu? Tidak bisa kita identifikasi ini jurnal apa, tidak bisa. Harus ada judulnya. Nah, judul itu tidak boleh panjang-panjang, tidak boleh terlalu pendek juga. Ya, judul itu singkat, jelas, dan yang terpenting mencerminkan isi artikel. Gitu ya. Singkat, jelas, tidak terlalu singkat juga maksudnya ya. Singkat, jelas, intinya itu tidak terlalu berlebihan dan mencerminkan isi artikel. Apa sih yang diteliti dalam jurnal ini gitu ya. Orang sudah bisa mengetahui konteksnya gitu. Kemudian yang kedua, judul itu harus menghindari penggunaan kata-kata yang berlebihan, pemborosan kata gitu ya. Misalnya kalau di itu agar supaya itu kan sama ya, agar dan supaya itu kan konotasinya sama. Itu harus salah satu saja itu. Hindari penggunaan kata-kata yang berlebihan, hindari penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan EYD seperti itu ya, judul. Kemudian setelah judul di bawahnya itu ada abstrak, teman-teman. Sebenarnya abstrak itu pengerjaannya itu paling akhir ya. Meskipun dalam jurnal abstrak itu posisinya di atas, di halaman paling awal, di bawah judul maksud saya,
Tapi sebenarnya abstrak itu pengerjaannya adalah di bagian part terakhir. Ya, karena apa? Abstrak itu memuat ringkasan dari keseluruhan artikel gitu ya. Mulai dari introduction-nya, pendahuluannya, metode penelitiannya, sampai hasil dan pembahasannya itu diringkas menjadi beberapa paragraf yang dinamakan abstrak gitu. Ya. Lah kalau misalnya baru pendahuluannya aja, Pak saya mau bikin abstrak tapi baru pendahuluannya aja. Ya enggak bisa, enggak mungkin, ya kan? Karena medpennya belum ada, hasilnya belum diketahui, hasil penelitiannya gitu ya. Dan abstrak itu rata-rata memuat antara 150 sampai 250 kata saja. Tidak boleh lebih, ya. Seperti itu. Lah isinya apa? Ini membuat latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil utama dari penelitian itu serta kesimpulan, gitu ya. Abstrak itu di situ. Biasanya abstrak itu disajikan dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Untuk ini ya, untuk jurnal yang nasional. Itu abstraknya ada yang di bahasa Inggris kan, bawahnya yang versi bahasa Indonesianya. Gitu. Nah, kemudian di bawahnya abstrak itu ada yang namanya kata kunci atau keyword, teman-teman. Ya, apa itu? Kata kunci adalah istilah penting yang mewakili topik artikel, yang mewakili variabel yang diuji. Nah, biasanya terdiri dari 3 sampai 5 istilah. Saya tidak mengatakan 3 sampai 5 kata loh ya, tapi 3 sampai 5 istilah. Karena ada beberapa kata kunci itu yang terdiri dari lebih dari satu kata. Contoh, kebijakan publik. Contoh lagi, makan bergizi gratis. Itu kan ada 3 kata, tapi di sini dihitungnya adalah satu istilah, satu kata kunci, gitu ya. Makan bergizi gratis, efektivitas, pelayanan publik, nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kata kunci. Nah, kemudian yang keempat, struktur penulisan jurnal ilmiah itu adalah pendahuluan, teman-teman. Ya, pendahuluan. Isinya menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah. Ya, apa sih sebenarnya yang mau saya teliti itu terkait apa? Apa yang kemudian mendasari saya melakukan penelitian ini? Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan penelitian itu, istilahnya adalah mencari masalah. Kita tuh mencari masalah. Hidup sudah banyak masalah, kita malah cari masalah, gitu ya kan? Nah, menjelaskan latar belakang masalah seperti itu. Nah, ada masalah apa yang kemudian ada di sekitar kita, dijelaskan latar belakangnya. Dan yang kedua, pendahuluan itu memuat tinjauan literatur ringkas dan gap penelitian. Nah, ini yang penting, teman-teman. Ada tinjauan literatur yang ringkas di situ. Ada apa namanya kajian teori dari penelitian-penelitian sebelumnya yang disampaikan di situ. Ringkas, tidak sebanyak skripsi ya kalau jurnal ya. Dan kemudian ada gap penelitiannya. Ada yang tahu gap ya? Gap penelitian itu adalah jarak atau perbedaan yang kemudian membedakan antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu yang searah atau senada gitu ya. Itu perbedaannya apa sih gitu loh. Harus ada perbedaannya. Kalau tidak ada perbedaannya ya ngapain kita bikin penelitian kan gitu. Ya, harus ada perbedaannya. Entah itu perbedaan variabel, perbedaan tempat penelitian, ya, perbedaan subvariabelnya atau perbedaan metodenya mungkin. Seperti itu, ya. Perbedaan karakteristik populasi dan sampel misalnya. Itu nanti akan mempengaruhi hasil penelitian. Meskipun sama-sama senada, saya menggunakan tinjauan literatur ringkas, ya. Misalnya eh, efektivitas pelayanan publik di Kecamatan A gitu misalnya. Seperti itu. Sama-sama membahas terkait dengan efektivitas pelayanan. Tapi ada gap penelitian di sini. Oh, ada perbedaan jumlah populasi dan sampel, perbedaan metode penelitian. Kalau sebelumnya menggunakan kuantitatif, saya coba pakai pendekatan kualitatif. Saya wawancara masyarakat yang menerima layanan dan juga si pemberi layanan itu. Itu misalnya. Itu nanti akan memberikan sebuah warna terbaru dari penelitian yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian dan rumusan masalah. Ini penting juga kita menetapkan tujuan penelitian di awal. Karena kalau tidak ada tujuannya, kita akan bingung arah penelitian ini kemana gitu loh. Tidak ada tujuan spesifiknya. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa besar dampak yang dihasilkan dari adanya program 1 RW 1 Nakes di Surabaya misalnya, contohnya gitu ya. Tujuannya itu untuk melihat dampaknya. Dan juga rumusan masalahnya. Bagaimana sih proses implementasi dari pelaksanaan program ini, bagaimana kemudian cara mengatasi kendala, menemukan solusi seperti apa. Itu adalah rumusan masalah. Ya. Kemudian struktur yang kelima itu adalah MEDPEN, metode penelitian. Ya, di sini
bagian ini menjelaskan pendekatan penelitian, entah itu menggunakan pendekatan kuantitatif atau menggunakan kualitatif. Kalau kuantitatif itu identik dengan apa? Identik dengan data, identik dengan angka, gitu ya. Identik dengan kuesioner, yang kemudian kuesioner itu tidak bisa langsung kita terjemahkan menjadi bahasa penelitian. Harus kita menggunakan alat bantu untuk kemudian bisa menerjemahkan keakuratan data dari yang telah kita lakukan, gitu ya. Menggunakan SPSS, misalnya menggunakan kalau kualitatif itu ada juga alatnya NVivo kalau tidak salah saya, ya. Ada dua itu secara umum. Ada juga yang dia mix menggunakan kuantitatif iya, menggunakan kualitatif iya, gitu ya. Ada apa namanya dua unsur ini. Dia menggunakan kuesioner dan juga dia turun untuk melakukan wawancara gitu. Jadi sehingga dia datanya campuran. Nah, kemudian teknik pengumpulan datanya, kalau kualitatif dengan wawancara, dengan observasi, dengan dokumentasi gitu ya. Kemudian ada teknik analisis ya. Analisis datanya menggunakan apa? Kalau kuantitatif ya tadi SPSS, Smart PLS, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dan pembahasan di bagian ke-6 di sini adalah menyajikan temuan utama. Ya, utama ini sudah memasuki bagian ini dari penelitian teman-teman. Apa yang sudah teman-teman teliti, yang sudah teman-teman temukan disajikan di sini. Menyajikan temuan utama, entah itu dalam bentuk tabel atau grafik jika diperlukan, gitu ya, atau dengan kutipan wawancara seperti itu. Ya. Dan juga yang kedua menganalisis hasil dan mengaitkannya dengan literatur sebelumnya. Hasil yang telah kita uji atau yang telah kita temukan gitu ya, itu kita kaitkan, kita analisis tentunya hasilnya seperti apa berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Kita kaitkan dengan literatur sebelumnya. Oh ini loh ada pembaruan, ada sebuah hasil yang baru seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan. Part yang ketujuh adalah terkait dengan kesimpulannya teman-teman ya. Kesimpulan yang ada dari penelitian yang kita lakukan ini akan menyampaikan jawaban dari tujuan atau rumusan masalah. Tadi tujuannya misalnya untuk mengetahui dampak dari efektivitas program kesehatan, layanan kesehatan. Ternyata hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan dampak kepuasan masyarakat yang luar biasa tinggi terhadap apa namanya program ini gitu misalnya. Kemudian berisi implikasi intisari gitu ya, keterbatasan atau saran untuk penelitian selanjutnya. Berisi implikasi apa namanya konklusi begitu ya. Dampaknya seperti apa? Kemudian keterbatasan cakupan dari penelitian ini hanya sampai mana saja atau juga saran bagi penelitian selanjutnya. Saran bagi mahasiswa, saran bagi institusi, saran bagi pembaca dan lain sebagainya. Itu semuanya tertuang dalam kesimpulan ya. Kemudian di part terakhir dalam jurnal ilmiah itu ada daftar pustaka. Ini juga nggak boleh lupa. Karena ketika kita menulis itu pasti membutuhkan referensi atau kajian literatur. Nah, daftar pustaka itu menggunakan gaya citasi yang sesuai gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Umumnya menggunakan gaya citasi yang diurutkan abjad ya, A sampai Z. Itu urut secara abjadnya. Kemudian daftar pustaka harus memuat semua referensi yang dikutip dalam teks. Semua referensi yang dikutip dalam teks harus dimasukkan. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Gitu ya. Oke, lalu gimana sih cara untuk memulai menulis jurnal? Nah, ini mungkin yang sering kita pertanyakan gitu ya. Ketika kita mau menulis jurnal itu kayak bingung, stuck. Apa sih yang harus saya lakukan pertama? Cara kita untuk mengawal itu seperti apa? Gitu. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan penelitiannya dulu, teman-teman ya. Langkah pertama, kita harus tahu dulu topik yang sesuai dengan bidang ilmu dan minat minat kita, minat kalian gitu. Oh, saya itu suka di pembahasan mengenai kebijakan, mengenai pelayanan, mengenai apa ya misalnya e-government gitu misalnya. Ya, tentukan apa yang menjadi apa namanya kesenangan dari teman-teman. Kemudian topik itu sebaiknya yang satu menjelaskan latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah seperti apa. Kemudian tinjauan introduksi dan gap penelitian, tujuan penelitian. Setelah topik dipilih, rumuskan tujuan penelitian secara jelas ya. Setelah misalnya topik itu telah ditentukan, teman-teman harus bisa menentukan atau merumuskan tujuan penelitian secara jelas. Misalnya, penelitian saya nanti tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa. Itu.
Itu akan menjadi sebuah tujuan penelitian yang apa namanya nantinya membantu dalam proses kita menulis seperti itu. Ya, berarti kalau tujuannya seperti ini, kira-kira judulnya apa? Kira-kira judulnya apa ya? Pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa jelang pemilihan serentak, pemilu serentak di kota Surabaya gitu misalnya, ya kan? Kan sekarang sudah banyak Gen Z yang sudah punya hak suara gitu kan, dia sudah punya KTP, sudah di atas 17 tahun umurnya, dia punya apa namanya hak untuk coblosan, untuk memilih seperti itu. Nah, kemudian ketika menjelang pemilu, dia membuat penelitian gitu. Kita buat penelitian seberapa besar sih pengaruh dari media sosial itu terhadap partisipasi politik. Karena di media sosial itu juga sudah banyak sekali berita-berita yang mengabarkan atau memberitakan terkait dengan pemilu. Terus kondisi masing-masing calon seperti itu. Nah, gitu ya. Apakah nanti medsos berpengaruh positif atau tidak? Kalau misalnya pengaruh positif akan mendorong mereka untuk apa namanya menyalurkan suaranya, atau kalau tidak mereka lebih milih golput aja kayak gitu. Nah, itu pengaruhnya seperti apa media sosial gitu ya. Platformnya di apa ditentukan. Studi kasus dalam media sosial ini menggunakan Instagram aja kah atau menggunakan TikTok mungkin seperti itu. Ini contoh. Nah, kemudian setelah topik ditentukan, kajilah literatur yang relevan, teman-teman. Melakukan tinjauan pustaka atau studi literatur, ya, yang tujuannya adalah untuk mengetahui teori dan konsep yang telah dibahas sebelumnya. Karena kita tuh stuck gitu ya, ketika mengerjakan suatu penelitian atau tulisan itu kita nggak tahu, aduh kita mulai dari mana dulu ya. Ya udahlah kita cari aja literatur yang relevan dulu. Dulu itu seperti apa sih alur penulisannya agar kita tuh punya gambaran dalam melakukan proses penulisan kita gitu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi celah atau research gap dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, gap itu adalah celah perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu itu sudah meneliti terkait variabel A, saya coba pakai variabel B. Saya menggunakan metode yang berbeda pendekatannya gitu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kerangka teori atau pendekatan yang akan digunakan. Ya, kerangka teori atau pendekatan yang digunakan. Saya akan menggunakan apa namanya teori utamanya pakai teori apa atau pendekatannya saya menggunakan kuantitatif atau kualitatif seperti itu. Nah, itu ditentukan juga. Nah, kemudian dari mana kita bisa mendapatkan sumber literatur? Sumber literatur itu bisa didapat dari yang pertama jurnal ilmiah, entah itu nasional maupun internasional. Sekarang sudah banyak ya jurnal-jurnal ilmiah itu yang menyediakan naskah-naskah jurnal yang gratis, yang bisa di-download secara gratis gitu ya. Atau juga kalau di kampus UPN, di perpustakaannya itu sudah langganan beberapa jurnal, internasional maupun internasional. Sudah langganan gitu ya. Jadi teman-teman manfaatkan itu. Kemudian selain dari jurnal, bisa didapatkan melalui buku akademik, melalui buku-buku yang ada di perpustakaan, terkait dengan buku Medpen, buku kebijakan, itu bisa kita pakai teori-teori dari penulis untuk apa namanya kita jadikan bahan kajian pustaka. Atau juga apa namanya mendapatkan sumber literatur dari laporan penelitian yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Laporan penelitian ketika magang, misalnya kita pakai, tidak apa-apa, bisa dipakai, asalkan kita bisa mempertanggungjawabkan validitas datanya. Atau juga bisa menggunakan tesis maupun disertasi atau skripsi gitu ya, dari yang telah kakak-kakak tingkat kita lakukan sebelumnya, gitu. Kita bisa pakai itu, asalkan relevan dengan topik kita. Kemudian setelah itu, susun kerangka dan struktur penulisan. Sebelum menulis, buatlah outline atau garis besar atau juga kerangka tulisan yang sistematis. Ya, buat dulu kerangka tulisannya. Saya mau nulis apa? Tujuannya adalah agar penulisan tidak melantur keluar dari relnya gitu dan tetap fokus. Contoh kerangka sederhananya pendahuluan tuh, saya mau bikin latar belakang terkait dengan penelitian yang saya tuju. Tujuannya apa? Rumusan masalahnya apa? Kemudian metodologi penelitiannya saya mau pakai kualitatif deskriptif aja deh, yang gampang-gampang dulu misalnya. Kemudian hasil penelitiannya nanti kurang lebih seperti apa? Pembahasannya, kemudian kesimpulan. Nah, contohnya seperti ini. Ada 5 kerangka yang bisa ditulis terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, setelah kita melakukan 3 tahap awal tadi, mulailah untuk menulis draft pertama.
mulailah menulis draft awal berdasarkan kerangka yang sudah dibuat pendahuluannya dulu tadi misalnya. Nah, di step ini teman-teman tidak harus membuat yang banyak, yang harus perfeksionis terlebih dahulu, tidak. Itu justru akan menyulitkan, ya. Tapi di sini tidak perlu terlalu fokus pada kesempurnaan. Yang terpenting adalah yang pertama, semua ide harus tertuang dulu. Ide yang telah tadi saya kumpulkan di awal, saya mau meneliti apa, itu saya tuangkan dulu. Ngetik aja dulu. Ngetik aja dulu pakai sumber literatur yang telah saya baca juga. Nah, kemudian data atau hasil riset sudah mulai disajikan. Ya, misalnya data itu adalah data sekunder yang saya dapatkan dari BPS misalnya atau dari website instansi pemerintah gitu. Saya mulai ambil dari situ karena itu kan dipublikasikan sudah boleh dikonsumsi publik kan, ya kan? Nah, itu sudah digunakan diambil listnya, kemudian dituangkan dulu lah, ya dicicil, deskripsi, dideskripsikan, ya, seperti itu. Kemudian gunakan bahasa akademik yang jelas dan lugas, ya. Gunakan bahasa akademik yang formal, yang baku, yang jelas, yang runtut, ya. Teman-teman kalau nulis itu alurnya harus dibaca gitu loh. Jangan setelah membahas latar belakang meloncat ke membahas apa gitu. Saya pernah ketika koreksi tugas dari mahasiswa seperti itu, saya bingung gitu ketika memahami latar belakang. Sebenarnya judulnya sudah oke, sudah menarik, tapi ketika penyajian dalam latar belakangnya itu alur cerita mereka maju mundur gitu, nggak rutut. Ini membuat yang membaca itu bingung. Nah, gitu ya. Nah, kemudian catatan, gunakan sitasi atau kutipan sejak awal untuk menghindari plagiarisme. Kadang kita lupa dari kajian literatur teori itu dari mana ya. Kita lupa dari jurnal yang udah kita download, jurnal yang mana, ya kan? Itu lupa kadang. Sudah kita kutip, sudah kita paste, sudah kita tempelkan di kita, tapi kita lupa. Kita ada mana? Dapat dari buku kah, dari jurnal, atau dari skripsi itu kita lupa. Maka ini harus disimpan dari awal, harus dari awal. Kemudian yang kelima, akan belum melakukan submit, lakukan revisi dan perlu cek plagiarisme. Sifatnya opsional ya. Ini sifatnya opsional. Tapi saya bisa review secara mandiri. Desain yang telah saya tulis kira-kira kalau udah kesalahan nggak nih kira-kira ya? Mungkin ada typo, mungkin ada kesalahan berulang seperti itu. Setelah draft selesai, lakukan penyuntingan dan revisi secara bertahap. Periksa kesesuaian isi dengan tujuan penelitian, koreksi tata bahasa dan ejaan. Ya, tadi saya sebutin. Saya tuh kalau koreksi bicara teks tulisan, penggunaan EYD itu saya gemes gitu loh. Ya, gemes ini yang seharusnya sambung kok dipisah, seharusnya menggunakan huruf besar tapi dia pakai huruf kecil. Nah, kayak itu. Mata saya ini sangat awas ya, teliti seperti itu ya. Karena dengan teknik penulisan. Sehingga itu melatih saya untuk kemudian menulis itu yang benar gitu loh. Kamu tuh kalau nulis jangan jangan ngawur, jangan asal-asalan. Pakai bahasa yang benar. Bahasamu ini bahasa Indonesia, gitu ya. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ejaan yang telah disesuaikan. Sehingga dari situ saya sering kali revisi ya waktu itu saya menulis skripsi sehingga saya terlatih untuk kemudian menulis itu menggunakan bahasa atau teknik penulisan yang benar. Bahkan kadang saya ketika ngetik di WA pun saya pakai bahasa atau teknik penulisan yang sesuai IED. Harusnya kan kalau WA kan ya santai ya, bahasanya formal. Ya saya manggil seseorang, mahasiswa atau apa di WA, itu namanya saya kapitalkan sampean seperti itu. Padahal kan kalaupun tidak kapitalkan tidak apa-apa, WA kan aja. Seperti itu, sudah sampai terbawa gitu, seperti itu. Maka itu akan menjadi budaya, ya. Jadi kita sudah terbiasa menulis menggunakan ide yang benar, yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia, maka itu akan terbiasa. Gitu. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, pastikan alur logika tulisan itu runtut. Jangan ngelantur, jangan mencela-menceli gitu ya. Dari A ya B ya C. Jangan A ke X, balik lagi ke D seperti itu. Itu akan menyulitkan kita. Kemudian gunakan alat cek plagiarisme seperti Turnitin untuk memastikan originalitas. Ini opsional ya, karena ini belum ke tahap submit. Hindari menjiplak meskipun hanya sebagian kalimat gitu ya. Kalau bisa diparafrasekan gitu. Jangan kalau menjiplak ya cantumkan footnote atau kemudian daftar pustaka. Ini dari mana kita dapatnya. Kalau bisa ya diparafrasekan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, kemudian yang keenam, ini yang penting teman-teman ya.
sesuaikan format dengan template jurnal tujuan. Jadi yang harus teman-teman ketahui, jurnal, publisher jurnal, penerbit jurnal itu punya standar template. Template-nya macam-macam, beda-beda setiap jurnal itu. Ada yang menggunakan satu halaman itu, kebanyakan ya, itu dua kolom, dua kolom. Ada yang satu kolom tapi kecil-kecil, gitu. Ada yang penulisannya abstraknya di sebelah kanan seperti itu. Nah, itu harus disesuaikan gitu. Kalau bisa, sebelum kita menulis, itu kita tentukan dulu. Kita mau publish di mana? Di jurnal mana dulu? Setelah kita ketahui, setelah kita tentukan jurnal mana, ya, kita buka websitenya. Biasanya di situ ada template jurnal yang telah disediakan. Dan template jurnal itu bisa di-download, teman-teman, ya. Bisa di-download. Kemudian ketika kita mulai menulis, langsung saja terapkan di situ. Itu biar tidak terlalu lama, gitu ya. Nah, setiap jurnal memiliki template dan pedoman penulisan tersendiri. Sebelum submit, pastikan bahwa satu, margin, jarak ya, jarak di apa namanya kertasnya itu, ukuran font, spasi, dan format tabel atau gambar telah sesuai. Pastikan dulu. Kemudian abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka telah disusun dengan benar. Dan yang ketiga, artikel memenuhi jumlah kata atau halaman yang disyaratkan. Nah, ini yang harus dibaca juga. Nanti kita akan bahas. Oke, yang ketujuh, ini adalah sudah tahap akhir ya, submit ke jurnal ilmiah yang sesuai. Setelah kita sudah buat tulisan kita tinggal proses naskah kita untuk disubmit ke jurnal ilmiah yang telah kita tentukan. Pilih jurnal yang pertama pastikan bahwa jurnal yang kita tulis itu relevan dengan bidang kajian jurnal. Jangan kemudian kita nulis terkait dengan administrasi publik, submit ke jurnal pertanian. Wah, ini kan nggak cocok gitu ya. Pastikan relevan dengan bidang kajiannya. Kemudian terbuka untuk penulis pemula atau mahasiswa. Nih, yang bisa teman-teman cari terlebih dahulu ya, jurnal yang dia itu terbuka terhadap penulis yang masih belajar, masih menjadi pemula atau seorang mahasiswa. Kemudian pilih jurnal juga yang memiliki waktu proses yang wajar dan sistem penerimaan yang transparan, gitu loh. Ya, proses apa namanya reviewnya yang ditargetkan itu tidak terlalu mepet, tidak mendadak, masih ada spare waktu, masih ada sisa waktu yang kita bisa pakai untuk revisi dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian perhatikan apakah jurnal itu bersifat open access atau berbayar. Kalau misalnya kita mau submit di jurnal Sinta, itu bisa apa namanya pakai jurnal yang apa namanya biayanya terjangkau terlebih dahulu, gitu ya. Atau juga jurnal yang sudah terindeks Sinta, DOAJ, ataupun Scopus. Kita bisa tentukan itu. Ya. Nah, kemudian dalam proses ini teman-teman harus mengikuti prosedur pengiriman artikel secara teliti melalui OJS. Apa itu OJS? OJS itu adalah Open Journal System. Ya, websitenya jurnal itu loh. Website yang dipunyai oleh publisher jurnal itu namanya OJS. Atau email dari editor, email dari apa namanya admin, ya bisa mengikuti prosedur itu tergantung kebijakan dari jurnalnya. Nah, setelah jurnal kita tersubmit, tahap terakhir adalah kita harus bersiap untuk dilakukan proses review dan revisi. Ya, ada dua tahap di sini, yaitu setelah dikirim artikel akan masuk proses peer review, ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, peer review. Nah, di sini reviewer akan memberikan apa? Masukan, koreksi, atau juga kritik seperti itu. Nah, biasanya reviewer itu menemukan artikel tidak langsung diterima. Naskah yang kita submit itu tidak langsung diterima, teman-teman. Tapi diminta untuk revisi terlebih dahulu. Entah itu revisi yang minor ataupun mayor, gitu ya. Entah itu revisinya minor ataupun mayor, biasanya pasti ada revisi. Nggak, kayaknya mustahil ya kalau apa namanya artikel itu langsung diterima, gitu. Kemudian yang kedua, revisi harus ditanggapi secara terbuka dan argumentatif. Harus segera direspon apa yang kemudian disyaratkan untuk diperbaiki oleh editor atau reviewer kah, seperti itu. Nah, kemudian selalu kirim ulang revisi tepat waktu dan lengkap. Ini maaf tipu ya. Selalu kirim ulang revisi tepat waktu dan lengkap. Apa yang menjadi catatan revisi yang dikerjakan? Kirim ulang revisi itu submit ulang dengan tepat waktu gitu. Kalau kita yang menunda-nunda, nanti akan semakin lama proses jurnal kita bisa diterbitkan, bisa tergeser oleh jurnal-jurnal lainnya. Nah, ini adalah tips dan trik dalam menulis jurnal. Ya,
Proses menulis jurnal itu ada trik-triknya, ada tipsnya biar apa apa namanya ini bisa membantu agar penulisan itu lebih efektif dan efisien. Yang pertama, teman-teman baca artikel jurnal sebelum menulis. Biasakan membaca 3 sampai 5 artikel jurnal yang relevan dengan topik, terutama dari jurnal tempat untuk submit ya. Misalnya kita sudah tentukan jurnal A, jurnal administrasi publik misalnya gitu ya. Kita sudah tentukan. Kita buka tuh, kita telusuri websitenya. Kita buka-buka jurnal-jurnal yang telah diterbitkan di apa namanya jurnal itu, publisher itu, ya 3 sampai 5 yang kalau bisa relevan dengan apa yang mau kita teliti. Manfaatnya apa? Pertama, kita bisa mengetahui gaya bahasa dan struktur yang diharapkan. Oh, ternyata template yang disyaratkan oleh publisher ini seperti ini gitu. Modelnya tulisannya seperti ini ternyata. Oh, panjang halamannya maksimal 15, minimal 6 misalnya. Seperti itu. Abstraknya kurang lebih 150 sampai 200 kata. Oh, kita bisa ketahui. Yang kedua, manfaatnya kita bisa mendapatkan inspirasi dan sudut pandang yang baru. Misalnya kita stuck, nggak tahu nih masih mau nulis apa. Kita baca-baca aja dulu ya jurnal-jurnal yang ada di apa namanya publisher itu. Sehingga kita bisa mendapatkan insight baru. Oh ya, ini kayaknya menarik nih. Ini kejadian nih di tempat sekitar saya, di kampus saya, di tempat tinggal saya, atau di tempat magang saya gitu. Ini akan menjadikan sumber inspirasi. Kemudian yang ketiga bisa mengenali kesalahan umum yang harus dihindari. Karena terkadang namanya jurnal ya kan, namanya juga manusia yang merevisi, itu terkadang ada beberapa kesalahan yang luput gitu. Oh ini ada typo di sini, ada kesalahan di sini. Seharusnya itu seperti ini loh yang apa namanya seharusnya dipakai. Maka ketika nanti saya menulis, saya akan menghindari kesalahan seperti itu gitu. Kemudian tips yang kedua, tulis sedikit aja tapi konsisten. Ini kunci ya. Tulis sedikit enggak apa-apa. Daripada kita nulis langsung banyak tapi mut-mutan gitu. Nulis banyak seminggu sekali atau kadang setelah nulis seminggu enggak nulis lagi. Sampai akhirnya lupa, akhirnya enggak jadi, enggak diteruskan gitu. Tapi kalau kita bisa menulis meskipun itu sedikit tapi konsisten, ini adalah kunci. Konsisten adalah kunci gitu ya. Tidak harus menulis langsung 10 halaman, misalnya cukup sisihkan satu hari itu 30 sampai 60 menit gitu ya untuk menyelesaikan atau menyicil maksudnya, bukan menyelesaikan, menyicil tulisan kita gitu. Fokus pada satu bagian dulu. Misalnya hari ini saya mau nulis pendahuluan aja, nggak usah sampai ke kajian pustaka dulu, nggak usah sampai medpen dulu. Saya mau nulis pendahuluan dulu. Apa yang terlintas dalam otak saya menjadi inspirasi saya nulis hari ini, saya mau menuliskan latar belakang dari penelitian saya. Ya udah, tulis saja 1 sampai 2 paragraf gitu. Itu bisa. Nah, nantinya perlahan sedikit demi sedikit artikel akan selesai gitu. Ya, besok saya cicil medpennya ya. Misalnya saya stuck ya saya baca-baca dulu literaturnya. Setelah itu saya coba turun ke lapangan, misalnya dibutuhkan atau saya pakai data sekunder gitu. Ya, bisa. Kemudian tips yang ketiga, fokus pada kebaruan, teman-teman, atau novelty. Ya, novelty itu adalah kebaruan, sesuatu yang baru. Jurnal ilmiah itu mencari kontribusi yang baru. Sehingga pastikan jurnal itu bisa menjawab yang pertama, apa yang kemudian berbeda dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Bedanya apa sih? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang ditambahkan pada pengetahuan sebelumnya. Yang sebelumnya itu kurangnya apa? Nah, penelitian sebelumnya ini kan biasanya ada saran tuh, ya kan di bagian bawah. Saran untuk penelitian berikutnya yang relevan mungkin bisa menggunakan metode ini, bisa menambahkan jumlah populasi dan lain sebagainya. Maka itu disempurnakan, ditambahkan pada penelitian kita atas saran dari penelitian terdahulu. Gitu. Kemudian, apa implikasinya bagi praktik maupun teori? Dampaknya apa sih secara praktik nyata penelitian yang kita lakukan ini atau secara teori gitu. Nah, di sini kebaruan atau novelty itu konotasinya adalah tidak selalu berarti hal yang benar-benar belum pernah ada, ya. Tetapi bisa berupa pendekatan atau metode baru, konteks baru, atau kombinasi dari variabel yang unik. Nah, mungkin penelitian yang kita lakukan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya, gitu. Tapi yang kita lakukan, kebaruan atau novelty di sini adalah kita pakai pendekatan yang baru, konteksnya baru, gitu ya. Apa namanya konteks terkait dengan program pemerintah dalam mendukung
apa namanya Indonesia Emas, saya menggunakan pendekatan MBG. Kalau dulu mungkin menggunakan apa gitu ya. Nah, kita pakai MBG ini kan salah satu MBG tujuannya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 juga kan, gitu. Katanya pemerintah sih gitu, ya kan? Nah, konteks baru atau juga kombinasi variabel yang unik, variabel-variabel penelitian itu loh, kebijakan terkait dengan implementasi e-government dan lain sebagainya itu kemudian dikombinasikan. Itu sudah termasuk novelty, ya. Bukan berarti kok kita bikin sesuatu yang apa namanya benar-benar baru sebelum tidak ada. Tapi kalau misalnya mau bikin seperti itu juga tidak salah, gitu, ya. Kemudian yang keempat, tipsnya adalah teman-teman gunakan template jurnal sejak awal. Ini tadi yang saya sampaikan. Unduh template dulu dari situs jurnal tujuan dan tulis langsung di template tersebut. Ya, misalnya kita sudah punya draft nih, kecil-kecilan. Kita udah dapat template-nya, langsung deh terapkan di template itu. Kenapa demikian? Ini akan menghemat waktu dan menghindari kesalahan teknis. Ya, ketika nanti kita sudah mau submit, kita sudah nggak harus lagi menerapkan di template itu. Kita sudah terapkan di template yang disyaratkan. Gitu. Kemudian yang kelima, gunakan alat gratis yang mendukung. Bisa pakai Mendeley untuk manajemen referensi, manajemen daftar pustakanya gitu ya. Atau kalau penelitiannya bahasa Inggris, pakai Grammarly untuk pemeriksaan tata bahasa. Mungkin ada grammar kita yang salah atau keliru. Kemudian kita bisa pakai Turnitin untuk deteksi plagiarismenya dan juga bisa pakai OJS Finder ya di alamat ini untuk mencari jurnal yang sesuai topik. Misalnya kita punya jurnal tapi nggak tahu mau submit di mana gitu ya. Kita bisa pakai bantuan dari website ini ya. Nanti kita akan diarahkan ke jurnal mana yang bisa kita terbitkan gitu. Kemudian yang keenam, berkolaborasi dengan teman ataupun dosen. Nah, seringkali ketika kita itu menjadi seorang penulis pemula, kita tuh bingung teman-teman. Tidak ada tempat atau teman untuk bertukar pikiran, stuck pikiran kita, nggak ada inspirasi sama sekali. Nah, ini bisa menjadi solusi. Menulis bersama bisa mengurangi beban dan meningkatkan kualitas. Karena ada yang bantu mikir gitu. Bisa bagi tugas nantinya. Siapa nih yang bagian nulis pendahuluan? Oh, kamu ya, yang bagian nulis pendahuluan. Saya yang nantinya ngolah data gitu. Misalnya datanya data sekunder, saya yang data sekunder, sekalian saya nanti yang mengolahnya. Nah, nanti kalau pendahuluan mudah jadi, kita gabungin sama data yang udah saya olah gitu. Itu nanti akan lebih cepat. Sehingga nanti di jurnal itu ada dua autor, dua penulis gitu ya, penulis A dan penulis B. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian diskusi dengan dosen pembimbing juga akan memperkaya artikel secara akademik. Ketika kita menulis gitu ya, kita minta saran, kita minta bimbingan kepada dosen gitu. Itu nantinya akan mengarahkan kita, akan memperkaya artikel kita secara akademik gitu. Tapi juga harus apa namanya mengetahui etika juga ya. Kapan dosen kita ini kira-kira longgar, kapan ada waktu kosong, tidak ada mengajar, tata bahasa ketika mau bertemu seperti apa. Nah, itu harus diperhatikan. Sebenarnya dosen sangat terbuka dengan hal seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, simpan semua referensi sejak awal. Ini tadi sempat saya spill, sempat saya sampaikan. Sering kali terjadi penulis itu lupa sumber kutipan setelah artikelnya hampir jadi. Ya, waduh, ini kemarin datanya saya ambil dari mana ya? Terus ini kutipan atau teori saya kemarin ambil dari buku yang mana ya? Itu lupa. Sedangkan ini sudah jelas misalnya Sugiono tahun 2014 misalnya. Ini buku Sugiono yang mana gitu. Saya lupa gitu loh. Nggak dicatat dari awal. Maka ini penting. Teman-teman catat. Misalnya, saya dulu nulis skripsi itu gini, teman-teman. Bab satu itu kan sudah mulai ada teori ya. Teori-teori saya cantumkan di situ. Misalnya teori di situ saya cantumkan. Saya dapat dari mana? Itu langsung saya apa namanya tempatkan di file Word yang baru. Saya kasih nama filenya daftar pustaka bab satu. Ya, itu nanti akan sesuai. Itu nanti akan sesuai. Ketika bab satu itu jadi, semua daftar pustaka, semua kajian literatur yang kita pakai di bab satu sudah terkumpul di file yang kita bikin itu tadi, gitu loh. Bab 2 nanti juga gitu. Bab 2 apalagi kajian pustaka. Ini contoh saya kasih contoh skripsi ya. Bab 2 juga kayak gitu. Ya, ketika saya bikin grand teori saya pakai teorinya siapa. Kemudian teori pendukung variabel yang saya pakai, teorinya pakai teori siapa. Jangan lupa setelah saya mengerjakan bab 2, teori yang telah saya kutip, setelah yang telah saya citasi di situ, saya apa namanya langsung terjemahkan dalam daftar pustaka, kemudian saya bikin file baru atau file yang sama tadi tidak apa-apa. Daftar pustaka bab 2. Langsung saya balik misalnya saya pakai nama saya misalnya Perdana Rizky Nur Hidayat tahun 2025. Efektivitas kebijakan publik terbit di Aksara Media misalnya.
saya langsung terjemahkan dalam seperti itu. Jadi nanti ketika bab 1, 2, 3, 4 itu selesai gitu ya. Dan saya tinggal terakhir nih menulis daftar pustaka, saya tinggal mengkopas saja itu sudah. Dari bab 1 sampai bab 5 yang telah saya susun di file yang saya buat, file yang saya pisah, saya buat di daftar pustaka. Tinggal saya urutkan abjadnya, beres. Itu nantinya nggak akan hilang gitu. Kita nggak akan kesusahan lagi nyari karena pasti lupa gitu kalau nggak kita langsung tulis gitu. Di sini ya solusinya, gunakan aplikasi referensi sejak awal menulis. Kita bisa pakai dari awal, pakai Mendeley bisa. Kemudian tandai setiap kubitan dengan sumber yang lengkap walaupun belum 100% benar. Kemudian hindari kutipan yang tidak bisa ditelusuri kembali. Nah, itu ya, misalnya kita dapat dari internet atau dari apa yang mungkin nanti websitenya nggak bisa diakses. Ya udah, kita dari awal amankan dulu linknya gitu ya. Linknya kita sudah simpan di file khusus daftar pustaka yang telah kita pisahkan itu. Oke ya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, tipsnya adalah latih dengan menulis artikel atau opini. Kadang kita memulai menulis itu tidak langsung nulis jurnal, teman-teman. Jika itu dirasa berat gitu ya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru yang masih belajar untuk menulis, kita bisa kok belajar menulis itu dengan artikel atau opini. Ya, kita nulis aja artikel. Atau juga sering baca-baca ini, teman-teman. Portal media online. Misalnya teman-teman download aplikasi detik.com atau CNN dan lain sebagainya. Dengan membaca berita-berita seperti itu, ya itu akan memperkaya otak kita terkait dengan gaya bahasa, cara penulisan artikel yang benar, opini-opini yang ada di dalamnya. Kan ada, selain artikel itu biasanya ada opini, sumbangan tulisan opini ya, yang ada di portal-portal media seperti itu. Itu akan melatih kita, teman. Ya. Nah, di sini jika masih canggung menulis ilmiah, mulailah dari blog. Kalau dulu ada blogspot, gitu ya, bisa tulis dari WordPress seperti itu. Bisa teman-teman seperti itu. Opini di media massa. Saya punya opini nih, saya mau terbitkan di media massa. Enggak apa-apa, boleh. Atau esai, apa namanya? Esai pendek. Seperti itu. Atau tugas-tugas dari dosen yang sifatnya adalah disuruh bikin esai misalnya. Ya sudah bikin gitu. Ya, ini akan melatih keterampilan mengembangkan argumen dan juga gaya penulisan yang menarik dan jelas seperti itu. Nah, sekarang ini adalah cara untuk mencari publisher jurnal sesuai dengan bidang kajian. Ini nanti akan saya praktekkan ya, teman-teman. Cuman saya jelaskan terlebih dahulu stepnya. Yang pertama, teman-teman silahkan buka website Sinta. Ya, ini saya contohkan untuk jurnal nasional aja terlebih dahulu. Kita masih belajar sama-sama belajar di sini. Saya contohkan jurnal nasional yang setidaknya sudah terakreditasi, sudah terindeks Sinta, sudah resmi diakui oleh pemerintah gitu ya. Teman-teman silakan buka Google, tuliskan keyword Sinta Kemdikbud, nanti akan muncul seperti ini, klik yang paling atas. Nah, kemudian setelah link itu dibuka, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian bawah ya ada tulisan jurnal di situ. Itu ketika awal kita buka, tulisannya bukan jurnal, teman. Ada pilihan di situ, tulisannya adalah author. Kita harus klik ya, misalnya kita mau cari jurnal yang kita tuju gitu ya. Kita pilih filter pencarian ini menjadi jurnal. Kita ganti jurnal dan kita masukkan kata kunci dari jurnal yang akan kita tuju. Karena kita di prodi administrasi publik begitu ya, kita mau publish jurnal, ya tentunya scoop atau bidang kajiannya adalah terkait dengan administrasi publik. Gitu. Ya tulis saja administrasi publik kemudian di enter. Nah setelah dicari nanti akan muncul seperti ini. Ya banyak sekali apa namanya publisher-publisher jurnal yang skupnya itu adalah terkait dengan administrasi publik. Nah, ini contohnya yang saya screenshot adalah jurnal punya kita, punya program studi kita. Namanya Dinamika Governance, ya. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, namanya masih itu. Nah, di sini bisa dilihat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Ini punya kita, ya. Dikelola oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian di sini sudah ada tulisan S4 accredited. Ya, itu menunjukkan apa? Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 4 gitu. Ya, S4 accredited di sini. Sudah disitasi dalam 5 tahun terakhir sebanyak 1023 kali, ya, totalnya 1042 dan lain sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Ini nanti akan saya praktek. Kemudian ini adalah cara untuk submit jurnal, ya. Gimana sih kalau kita sudah punya jurnal, sudah jadi nih tulisan kita. Kita mau upload setelah kita dapat tadi misalnya sudah kita tentukan jurnal tempat kita untuk mengupload. Pertama, silakan buka website jurnal yang dituju.
Misalnya kita mau upload di jurnal tadi, Jurnal Dinamika Governance, UPN. Tulis saja di Google seperti ini, nanti akan muncul. Atau juga kita bisa klik di sini. Ini setelah ketika kita klik apa namanya nama jurnalnya atau website di bawahnya ini, itu akan dialihkan ke website jurnal, ya, akan dialihkan ke website jurnal. Atau kita bisa pakai cara ini, ya, kita bisa cara dari Google. Setelah ini kita klik yang paling atas ketika sudah muncul. Ini adalah tampilan ketika jurnal itu sudah terbuka, halaman awal dari jurnal Dinamika Governance punya kita. Nah, di sini ada profil dari jurnal ya, Jurnal Dinamika Governance dengan sudah terbit ISSN-nya dan EISSN-nya dengan nomor sekian-sekian, diterbitkan oleh Prodi AP, UPN Veteran Jawa Timur, ya, dengan ruang lingkup penelitian seputar manajemen pelayanan, kebijakan publik, governance, dan lain sebagainya. Nah, Dinamika telah terakreditasi Sinta 4 sejak tahun 2021 sampai dengan 2025. Jadi tahun ini sudah waktunya untuk reakreditasi, begitu ya. Reakreditasi. Kalau pembaca ini mungkin kurang percaya, bisa mendownload sertifikat akreditasinya di tombol download di situ. Nah, kemudian bagaimana cara atau langkah awal kita untuk melakukan submit jurnal? Teman-teman bisa klik menu Submit Your Manuscript yang saya berikan tanda panah di situ, ya. Nah, tampilan menu atau tampilan display dari OJS itu setiap jurnal beda-beda. Cuman kurang lebih sama isinya ya. Ada submit your manuscript seperti ini. Cuman letaknya itu beda-beda terkait dengan sistem OJS-nya. Kemudian setelah diklik, nah akan diarahkan seperti ini. Online submission, submisi online gitu ya. Nah, di sini kita diarahkan untuk login terlebih dahulu menggunakan akun OJS. Akun OJS itu apa? Ketika kita buka jurnal dinamika tadi, kita harus punya akun di web jurnal itu, gitu loh, teman. Ya, kita harus punya akun web jurnal di dinamika, seperti itu. Daftarnya seperti biasa. Kalau kita sudah punya akun, kita tinggal login saja, gitu, ya. Kemudian setelah kita login, yang tidak kalah penting kita harus baca. Kita harus mengikuti pedoman penulisan atau template yang ditentukan oleh jurnal, ya, atau yang disebut di sini adalah author guidelines. Saya slide di sebelumnya dulu di sini, ya. Di bawahnya submit your manuscript. Ini ada focus and scope. Di bawahnya lagi ada author guideline, teman-teman. Kalau author guideline ini kita klik, itu munculnya di sini, ya, akan memberikan panduan pada kita terkait dengan naskah-naskah dengan apa namanya template yang ditentukan itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan naskah itu harus berupa karya tulis penelitian asli yang cukup memberikan kontribusi baru bagi administrasi publik, gitu ya. Nah, kemudian ketentuan penulisannya seperti apa? Harus ada judul. Di sini judul harus jelas dan informatif, mencerminkan isi artikel, tidak lebih dari 18 kata. Ya, itu harus diperhatikan, gitu. Nah, ini ketentuannya setiap setiap jurnal beda-beda. Kemudian nama penulis dan institusi harus disertai ya dengan alamat email, namanya tanpa gelar akademik ya. Nah, untuk makalah atau tulisan yang dikerjakan lebih dari satu autor atau satu penulis, bisa menulis salah satu email dari penulis penanggung jawab atau yang disebut dengan corresponding author gitu. Misalnya yang menerbitkan 3 orang nih. Saya, Pak Erwin dengan Budiba misalnya. Saya yang menjadi penulis pertama. Maka email yang ditulis di situ cukup dituliskan satu email saja, email saya sebagai corresponding author gitu. Sehingga nanti ketika ada revisi, ketika ada apa, itu bisa ditanyakan melalui email itu gitu. Nah, kemudian ini contohnya ada ketentuan terkait abstrak, kata kunci, dan nomor klasifikasi MRBM, gitu ya. Abstrak harus terdiri dari 150 sampai 200 kata, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, harap diberikan abstrak dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Meskipun jurnal itu berbahasa Indonesia, tapi abstraknya disertakan dalam 2 versi bahasa, Inggris dan Indonesia. Nah, kata kunci harus terdiri dari 3 hingga 5 kata atau frasa. Ya, tadi saya sampaikan, tidak harus 3 kata, gitu ya. Bisa 3 istilah maksudnya. Karena satu istilah atau satu frasa itu biasanya ada yang terdiri dari lebih dari 1 kata, gitu ya. Ini contohnya. Nanti lebih lengkapnya terkait dengan panduan penulis bisa dibaca lebih jelas. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal yang sesuai, gitu ya. Yang saya ambil juga dari website Jurnal Dinamika Governance.
Saya akan alihkan ke website jurnal di sini. Maaf. Sebentar. Belum ya. Nah, di sini contoh jurnal. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Sebentar, saya geser tabnya dulu karena menghalangi ya. Nah, di sini ada paling awal ada nama penulis di sini, Yakutah MEF singkatannya, kata terakhir dari namanya. Kemudian penulis kedua, Khoiriyah. Kemudian di sini yang saya sampaikan tadi ada JDG Vol 05 nomor 1 tahun 2025. Ini mencerminkan apa? JDG adalah singkatan dari Jurnal Dinamika Governance. Vol kelima, volume kelima adalah volume kelima, terbitan kelima gitu ya. Nah, dari volume kelima ini, jurnal ini adalah urutan nomor satu. Gitu. Urutan nomor satu yang diterbitkan tahun 2025. Terdiri dari 10 halaman. Nah, ini 1 sampai 10. Seperti itu ya. Nah, ini adalah nomor ISSN-nya. Kemudian di sini ada kop. Nah, kop ini autor tidak memberikan sendiri karena tidak punya. Dapat dari mana? Dari template. Nah, dari template jurnal. Dari template jurnal diberikan nanti, kemudian disesuaikan dengan apa namanya tulisan kita. Nah, di sini tulisannya atau judul ya, pengelolaan BUMDes Rosa, Bungur Mandiri di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kita hitung ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kata, tidak lebih dari 18 kata. Maka ini sudah sesuai, seperti itu ya. Dan ini sudah cukup mencerminkan isi artikel. Artinya terkait apa sih? Mencerminkan terkait pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru. Pengelolaannya seperti apa? Nah, di sini ada dua penulis, Muhammad Evan Firzatullah Yakutah dan Ilmi Usratun Khoiriyah. Keduanya sama-sama dari program studi Administrasi Publik SIDA, ya, Muhammadiyah Sidoarjo. Cuman di sini yang mungkin terlewat ya, emailnya sebenarnya cukup hanya satu saja, hanya mencakupan satu saja sebenarnya sudah cukup, ezaavan9@gmail.com ini, karena sebagai corresponding author. Jadi nggak perlu dua-duanya ditulis di sini. Nah, kemudian informasi artikelnya, riwayat dari artikel ini, naskah diterima pada tanggal 15 Desember 2024. Pertama kali dia submit. Kemudian direvisi pada tanggal 20 Desember, selang 5 hari. Dan selang 5 hari berikutnya, naskah ini diterima. Ya, 25 Desember 2024. Di sini juga ada dua versi abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini nanti dari kata penelitian sampai kata mandiri di sini ya, di sini itu tidak boleh lebih dari 200 kata gitu. 150 sampai 200 kata. Kemudian kata kuncinya ada tiga juga, ada pengelolaan, ada BUMDes, ada pemberdayaan masyarakat. Seperti itu. Nah, strukturnya seperti ini ya. Ada pendahuluan, menjelaskan terkait perekonomian, pembangunan, pelayanan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, ada undang-undang di sini yang disampaikan, ada yang dituangkan, begitu ya. Nah, maka karena itulah desa wajib dapat menggunakan hasil alam dan memaksimalkan potensinya melalui BUMDes seperti itu. Nah, adanya BUMDes diharapkan dapat membantu mengembangkan usaha dengan menggunakan potensi yang ada, serta mengoptimalkan aktivitas ekonomi desa yang sudah ada. Ya, seperti itu ya. Nah, ini ada tabel juga di sini. Menggunakan tabel juga harus diperhatikan ya, penulisan tabel 1. Ya, judul tabelnya nggak boleh kelewatan, harus ada. Ini tabel apa? Oh, tabel pengelolaan BUMDes Rosa. Ternyata yang dikelola di BUMDes ini ada 4. Ada usaha gedung serbaguna, ada lapangan yang dipakai, ya, gitu ya, untuk mungkin disewakan dan sebagainya. Kemudian ada usaha wisata religi, ada tempat wisata religi Mbah Bungur di situ. Dan juga parkir makam, serta, ini mungkin kelihatan ya, yang keempat ada usaha UMKM-nya. Nah, kemudian di data yang kedua, tabel kedua ada tabel data anggaran pagu atau pendapatan ya, sorry, ada pendapatan asli desa Bungurasih gitu ya, ada pendapatan dari hasil usaha, ada bagi hasil, sehingga bisa ditemukan data seperti itu. Sumbernya juga jangan lupa dicantumkan. Nah, kemudian setelah adanya latar belakang atau pendahuluan, di sini ada metode penelitian. Yang digunakan di penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, apa namanya, deskriptif atau kualitatif seperti itu ya, maksudnya menggunakan informasi di sini, menggunakan pendekatan wawancara. Hasil dari pembahasannya di sini BUMDes didirikan oleh Pemdes dan kemudian disahkan oleh
kepala desa dan seterusnya. Kemudian ada perencanaan, ada anggaran dasar, strategi dan kebijakan, matriks rencana kerja seperti itu. Lebih ringkas. Kemudian dari unit usaha tadi dijelaskan satu persatu, lapangan bola, UMKM, unit usaha parkir, gitu ya, serbaguna ini. Ini template-nya satu halaman 2 kolom ya teman-teman. Satu halaman ini ada 2 kolom, kiri dan kanan. Kemudian kesimpulan. Nah, berdasarkan kesimpulan, ini akan ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama aspek perencanaannya, gitu. Aspek kedua dari organisasinya, ketiga dari pengarahan dan juga dari pengawasan. Ini kalau kita terjemahkan ke mata kuliah, masuk ke mata kuliah manajemen strategi sektor publik, gitu ya. Ada 3 tahap utama: perencanaan, implementasi dan juga evaluasi. Cuma di sini diselipkan tahap yang ketiga adalah aspek pengarahan atau accounting, gitu ya. Kemudian di daftar pustaka referensinya diurutkan dari abjad A, AD, A, gitu ya. Dan seterusnya paling bawah ada W di sini. Sudah selesai. Nah, kemudian saya akan praktekkan teman-teman terkait dengan tadi ya, di sini cara mencari jurnal sesuai dengan bidang kajian. Teman-teman silakan di sini Sinta Kemdikbud. Ya. Nah, setelah diketik seperti ini, Sinta Kemdikbud, silakan teman-teman klik yang paling atas. Ya, ini adalah website Sinta, jurnal Sinta yang dipunyai oleh pemerintah. Ya, kita tunggu agak lama memang. Oke, sudah masuk ya. Screenshotnya sama seperti yang tadi saya sampaikan, gitu. Bentar, ini loadingnya belum selesai. Koneksi saya sebenarnya agak lemot. Nah, setelah selesai, nah di sini tadinya saya sampaikan, yang muncul pertama itu bukan jurnal, tapi autor. Tapi di sini bisa kita klik pilihan berdasarkan apa yang mau kita cari. Kalau kita mau cari penulis, kita mau cari afiliasi, gitu ya. Kita mau cari artikel Scopus, ya, dan lain sebagainya. Tapi karena di sini kita mau cari jurnal, kita di sini pilih jurnal. Kita pilih jurnal, kemudian di sini kita cari administrasi publik. Sudah, kita enter. Ya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah ya. Nah, di sini ada muncul sebanyak 33 hasil. Ya, 33 hasil. Ada banyak sekali. Ada jurnal administrasi publik, Public Administration Journal, punyanya Universitas Medan Area. Ada juga punyanya Magister Visipol UGM. Ada juga punyanya Unmer Malang. Nah, di sini sudah punya akreditasi masing-masing. Di sini sudah Sinta 2. Ini sudah Sinta 2 juga, Sinta 2. Ini Sinta 3 punyanya Univ Negeri Makassar, ya. Ini Sinta 3. Teman-teman tinggal pilih di sini. Ya. Mohon maaf Gimana? Bapak, untuk share screen-nya belum terganti. Belum terganti. Tampilannya apa Iya, sekarang? belum. Cara mencari publisher jurnal. Oh iya, masih tadi. Sebentar. Saya stop dulu ya. Ini. Berarti dari awal tadi belum? Kelewatan ya? Sudah terlihat, Pak. Iya. Berarti tadi dari awal stepnya kelewat berarti ya? Nggak kelihatan. Oh iya. Ya wis apa? Saya ulang dulu ya. Atau enggak usah, langsung aja. Kan tadi sudah di ini ya, sudah di slide. Intinya teman-teman cari di Google Sinta Kemdikbud, nanti muncul paling awal seperti gambar yang tadi ada di slide. Nah, setelah muncul ganti filter jurnal dari yang sebelumnya autor, kemudian tulis kata kunci administrasi publik seperti ini, akan muncul 33 hasil gitu ya. Di sini teman-teman bisa klik, bisa pilih nantinya. Ya, silakan klik di jurnal yang dikehendaki, ada Sinta 2, ada Sinta 3, ada Sinta 4, teman-teman silakan bisa mencari seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk submit jurnal gitu. Saya akan pindah ke sini, ke jurnal JDG aja. Kelihatan enggak, Mbak Moderator? Sudah terganti? Belum, Pak. Belum. Sekarang tampilannya apa?
Masih di Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Oh ya, oke oke, saya ganti ya. Oke, sudah ya. Ya, di sini Ya, adalah sudah. tampilan dari jurnal dinamika governance. Misalnya saya ambil contoh punya kita aja, gitu ya. Nah, di sini silakan teman-teman klik submit your manuscript di sini. Mau submit naskahnya. Nah, setelah diklik akan muncul permintaan untuk login atau registrasi. Kalau teman-teman belum pernah punya akun di jurnal JDG Dinamika, silakan klik registration. Gampang bikinnya, pasti teman-teman bisa. Nah, ini berhubung saya sudah punya akun, saya akan coba login aja, ya. Nah, ini saya sudah login karena apa namanya? Akun saya tersimpan di sini ya. Ini sudah login atas nama Rizky Nudayat underscore 97 di sini. Nah, di sini kita klik new submission, teman-teman. Di sini saya punya peran dua karena sudah ditentukan oleh pengelola jurnal, saya sebagai editor dan juga sebagai autor, bisa sebagai penulis. Karena di sini saya memposisikan diri sebagai seorang penulis gitu ya. Saya mau publish jurnal saya. Maka yang saya fokuskan di sini adalah autornya. Di sini saya klik new submission. Seperti itu, ya. Nah, new submission, di sini ada tahap-tahapnya, teman-teman. Dalam proses untuk melakukan submisi naskah. Di sini ada 5, ada permulaan, ada upload file, ada memasukkan metadata, mengupload file suplementary, dan kelima adalah konfirmasi. Nah, di sini kita harus menceklis dulu, ya. Naskah belum pernah dipublikasi sebelumnya, oke, sudah, karena nggak mungkin dan nggak boleh naskah yang udah terbit di publisher yang lain kok kita terbitkan lagi di sini, nggak boleh ya, harus benar-benar baru yang belum belum pernah dimuat di manapun, gitu ya. Kemudian berkas penyerahan dalam format berkas Open Office MS Word gitu, oke. Jika tersedia URL untuk referensi telah disediakan, ya. Teks sudah spasi tunggal, fontnya 12, oke, tentang semuanya. Teks mematuhi persyaratan gaya dan bibliografi yang diuraikan dalam author guideline. Ini kalau kita belum baca, kita bisa klik di sini. Ya. Kemudian, jika mengira-mengira bagian jurnal yang ditinjau sejawat atau peer review, petunjuk dalam memastikan tinjauan buta telah diikuti. Kita centang semuanya. Nah, kita baca sampai akhir di sini. Nah, di sini ada comment for editor. Ini sifatnya opsional. Misalnya kita mau tanya apa, mungkin seberapa lama jurnal saya akan di review atau dilihat, seperti itu kita bisa tanyakan. Kemudian kita save and continue. Nah, di sini karena contoh saja, saya tidak akan klik save and continue. Nah, setelah kita klik save and continue di sini, nanti akan lanjut ke tahap kedua di sini, mengupload submisi, mengupload enter metadata dan lain sebagainya sampai ke tahap terakhir yaitu konfirmasi. Nah, di sini ada petunjuk menemukan kesulitan, ya silakan mengkontak admin Dinamika Governance untuk bantuan, gitu ya. Silakan diklik di sini, nanti bisa diarahkan ke email dari admin pengelola jurnal ataupun juga ada nomor WhatsApp yang disediakan, gitu. Setiap jurnal itu beda-beda ya. Silakan bisa dicari. Karena kadang jurnal itu proses memasukkan submisinya ada dua, bisa lewat online langsung ke OJS-nya seperti ini, atau melalui WA dari admin jurnalnya, sekretariatnya, seperti itu. Ya, ini saya ada apa namanya referensi jurnal gratis, teman-teman. Sinta 5 tidak bayar, karena biasanya umumnya kan Sinta 5, Sinta 6 bayar. Saya ada 2 referensi gratis, cuman saya lupa untuk mencantumkan di apa namanya slide saya. Saya izin stop share dulu ya. Saya akan tampilkan nanti di note saja. Bisa dicatat atau apa, atau nanti saya bagikan bisa. Sebentar ya.
Oke, saya akan share screen ulang. Nah, ini di sini. Saya kasih screenshotnya saja karena kelamaan kalau saya masukkan slide ya. Di sini ada beberapa jurnal yang free of charge, gratis, teman-teman ya. Sinta 5, lumayan. Bisa menjadi referensi teman-teman untuk publikasi. Ada dua. Yang pertama jurnal Marwa Dewa, ini punyanya Universitas Marwa Dewa di Bali, dan juga ada jurnalnya punya Undip Semarang. Ya, ini jurnal Sinta 5. Teman-teman bisa catat linknya atau nanti mungkin saya bisa bagikan ke lewat atau panitia gitu ya untuk dibagikan. Bisa dipakai referensi untuk menerbitkan jurnal. Lumayan gratis Sinta 5 teman-teman ya. Nanti bisa dipakai mungkin ada yang membutuhkan untuk kebutuhan publikasi syarat semisu dan lain sebagainya bisa pakai website ini gitu ya. Oke, sudah dicatat atau nanti saja saya share atau di screenshot tidak apa-apa bisa di zoom-nya ya. Oke, saya stop dulu. Ya, saya rasa itu teman-teman materi kita hari ini terkait dengan publikasi artikel ilmiah, penulisan artikel ilmiah seperti itu ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Acara yang selanjutnya yakni sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Baik, untuk Kak Siska dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, dalam penulisan artikel ilmiah kan pastinya beda dengan artikel populer. Kemudian dalam pembuatan judul artikel ilmiah ini, judul yang menarik itu penting tidak ya, Pak? Kalau iya, dari Pak Rizky sendiri ada tips and trik pembuatan judul artikel ilmiah yang menarik kah? Sekian dari saya. Oke, ini langsung dijawab atau gimana, Mbak Moderator? Eh, baik, untuk Bapak dipersilakan untuk menjawab. Oh, langsung ya, berarti ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Siska, Mbak Kirani Siska ya, terkait dengan judul penelitian yang ada di artikel ilmiah yang kita susun. Apakah penting membuat judul yang menarik seperti itu? Saya jawab penting. Karena apa? Judul yang menarik itu adalah judul maksud saya, judul yang bisa mencerminkan isi artikel. Sebenarnya kita konsernya bukan pada menarik atau tidak, tapi adalah bagaimana judul itu bisa dipahami, gitu ya, bisa dipahami oleh pembaca jurnal. Ketika orang ini udah punya jurnal tuh, udah ada jurnal kita misalnya, dan nemuin jurnal kita di publikasi apa namanya jurnal seperti itu. Kemudian ketika orang itu baca jurnal itu, judul kita dibaca maksud saya, mereka sudah langsung paham arah dari penelitian ini adalah sebagai apa sih, gitu ya. Tapi terkait dengan penting atau tidak, itu adalah bergantung pada apa yang kita teliti. Karena penting itu biasanya lebih mengarah kepada konteks yang kita teliti, Mbak. Gitu ya. Misalnya yang kita teliti adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang mencerminkan hal-hal atau isu-isu yang terbarukan, misalnya seperti itu ya. Nah, itu akan membuat orang itu tertarik. Tapi kalau misalnya kita ngomongin judul, maka yang terpenting di sini adalah judul itu bisa mencerminkan isi dari artikel ya, tidak keluar dari konteks dan tidak berlebihan penggunaan katanya. Itu sudah cukup.
Ya, kalau ngomongin penting atau tidak, yang menarik atau tidak, itu adalah terkait dengan konteks penelitian yang kita susun, gitu. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, ada lagi mungkin, Mbak Moderator, silakan. Oh, baik, mungkin karena dari teman-teman masih belum ada, saya sendiri ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam publish jurnal sendiri itu saya sering mendengar istilah jurnal predator. Nah, dalam jurnal predator tersebut, bagaimana sih cara menghindarinya dan eh, agar agar kita tidak sampai terkena jurnal predator tersebut? Oke, perlu diketahui ya, jurnal predator ini memang istilah yang sudah cukup sering kita dengar di dunia akademik utamanya. Jadi jurnal predator itu adalah jurnal yang proses penulisannya dia mengabaikan etika, Mbak. Mengabaikan etika dari penulisan, gitu. Sebenarnya ini kemarin tuh mau saya tambahkan materi atau poin etika penggunaan AI dalam penulisan artikel ilmiah. Cuman karena ini kayaknya sudah terlalu banyak, makanya saya kayak skip gitu loh. Saya lupa juga. Saya sudah siapkan sebenarnya, cuman saya lupa untuk tidak menjadikan di slide. Nah, sebenarnya kenapa disebut jurnal predator? Itu adalah jurnal yang mencederai etika penulisan akademik gitu ya. Dia penulisannya itu ada unsur plagiasi, ada unsur manipulasi data, dan sehingga kebenaran dari apa namanya penelitian hasilnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, tidak relevan. Jurnal predator itu seperti itu. Atau juga jurnal predator itu bisa juga dikaitkan dengan jurnal yang sebenarnya secara template penulisan, secara teknik penulisan, secara ketentuan dan syarat itu tidak memenuhi syarat oleh jurnal penerbit, tapi diloloskan begitu saja. Dengan apa caranya? Dengan menggunakan pembayaran di luar atau di belakang layar gitu. Ya, biasanya ini tidak untuk ditiru ya. Saya jelaskan karena pertanyaan terkait ini saja. Jurnal yang itu memang penting untuk kebutuhan akademik, misalnya untuk kenaikan jabatan dosen dari asisten ahli menjadi lektor, yang mana itu membutuhkan membutuhkan apa namanya jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional. Karena saya ini butuh cepat misalnya, karena ini sudah ada tenggat waktunya nih, saya butuh cepat nih biar jurnal saya bisa terbit. Saya nggak mau revisi karena kelamaan gitu. Ya sudah, saya bayar jurnal itu dengan biaya yang tidak wajar, biaya di luar biaya pembayaran di luar biaya yang memang ditanggungkan gitu ya, istilahnya nyogok gitulah, kasarannya gitu. Agar apa? Jurnal itu bisa segera terbit sehingga saya bisa menggunakannya sebagai syarat untuk kenaikan jabatan saya. Itulah yang dinamakan jurnal predator. Sehingga apa? Jurnal yang kemudian akhirnya terbit itu, yang akhirnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat, itu mengesampingkan kaidah-kaidah penulisan, mengesampingkan tanggung jawab dari kualitas isi dari yang disampaikan dalam penelitian itu. Isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghindari jurnal predator itu? Sebenarnya menghindari itu adalah dari autor itu sendiri. Ketika kita mengutamakan etika, mengutamakan nilai integritas dan kejujuran dalam proses penelitian kita, maka kita akan terhindar dari jurnal predator itu. Kita bisa menerbitkan jurnal sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan teknik, sesuai dengan persyaratan, gitu ya. Tidak dicampuri dengan hal-hal negatif seperti itu, maka insya Allah jurnal atau naskah yang kita terbitkan bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan bagi banyak orang. Gitu. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman? Ini ada yang di chat, Mbak. Muncul ya di chat Zoom. Baik, Oh, Bapak, ada terima kasih pertanyaan. atas jawaban yang diberikan. Ini ada yang bertanya di kolom chat, mungkin saya bantu sampaikan ya. Eh, dari Alin Kania bertanya, apakah di jurusan administrasi publik sendiri ada kebijakan yang memperbolehkan mahasiswa mengganti skripsi dengan publikasi jurnal ilmiah di Sinta? Oh iya. Ini berarti terkait dengan tadi ya sempat saya sampaikan ya, pertanyaan dari Mbak Alin Kania terkait dengan apakah di jurusan kita
ada kebijakan yang membolehkan mahasiswa mengganti skripsi dengan publikasi jurnal ilmiah di Sinta. Jujur, saya jawab jujur, saya belum tahu, Mbak Alin Kania. Karena saya di sini baru ya, sebagai pengelola jurnal pun saya masih baru. Terkait hal ini mungkin nanti bisa saya tanyakan ke Bu Prodi atau Pak Hendra selaku pengelola jurnal. Karena kalau setahu saya itu belum ada di UPN. Semuanya wajib harus penuh skripsi. Kalau di kampus-kampus lain yang statusnya itu sudah PTNBH, itu nampaknya sudah ada kebijakan seperti ini, ya. Jadi mahasiswa nggak usah bikin skripsi, cukup pakai jurnal ilmiah. Tapi kalau Sinta kayaknya enggak deh. Kalau Sinta mungkin belum ya. Sinta, kalau Sinta mungkin Sinta 1 atau 2 gitu ya. Kalau Sinta 3 atau 4 belum bisa untuk menggantikan skripsi gitu. Tapi untuk detailnya terus terang saya belum tahu. Nanti coba saya tanyakan ke Pak Hendra atau Bu Susi gitu. Tapi sependek yang saya tahu kayaknya belum ada. Harus ada apa namanya? Harus bikin skripsi mahasiswa gitu. Ya. Ada lain mungkin yang mau ditanyakan? Iya. Sama-sama Mbak Alin kan ya. Oh ya, tadi mungkin ada yang kelewat saya sampaikan ya, bahwa jurnal ilmiah itu tidak melulu menggunakan data primer maupun sekunder. Dalam artian menggunakan data yang kita telusuri secara mandiri gitu ya. Kita turun pembahasan atau wawancara dan sebagainya tidak. Tapi jurnal ilmiah itu bisa kita susun, bisa kita tulis dengan menggunakan literatur review namanya. Apa itu literatur review? Itu adalah jurnal yang kita tulis berdasarkan studi komparasi dari jurnal-jurnal yang telah ada. Kita kumpulkan jurnal-jurnal yang telah ada, yang telah dipublikasikan, begitu ya. Ada beberapa jurnal. Kemudian dari jurnal itu kita ambil intisarinya, kita ambil apa namanya hasil dan pembahasannya kita komparasikan. Misalnya bisa menggunakan metode bibliometrik kuantitatif. Itu membandingkan jurnal A hasilnya seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, yang kemudian kita simpulkan menjadi satu jurnal yang namanya itu adalah jurnal literatur review. Gitu. Kita ini menulis jurnal dari jurnal yang sudah ada. Gitu. Tadi lupa saya tidak sampaikan. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman mahasiswa? Baik, untuk Kak Ayu dipersilakan. Baik, sebelumnya izin Bapak ya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan di PPT sempat disinggung juga tentang struktur penulisan jurnal ilmiah yang menggunakan format IMPRAT ya Bapak. Nah, Ya. apakah struktur ini tuh wajib diterapkan pada semua jurnal atau ada kemungkinan hanya penyesuaian tergantung kebijakan jurnal tujuan saja? Jadi nggak semua kita harus saat menulis itu tidak harus sesuai dengan IMPRAT-nya. Soalnya saya beberapa baca itu juga ada kajian teori ya Bapak yang dimasukkan dalam jurnal tersebut. Jadi habis introduction, kajian teori dulu, metode, hasil, habis itu kesimpulannya. Jadi apakah itu tergantung ketentuan atau tergantung template jurnalnya juga Bapak? Ya, Terima oke. kasih. Ya, baik. Pertanyaan bagus ya dari Mbak Dia Ayu. Apakah struktur IMRAT itu wajib atau paten di semua jurnal? Nah, jadi IMRAT ini adalah struktur yang umum digunakan, Mbak Dia. Ya, struktur yang umum digunakan di banyak sekali jurnal itu apa kontennya yang umum ada itu adalah ini. Ada judul, abstrak, kata kunci pendahuluan, medpen, hasil pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Ini adalah apa namanya konten atau konteks bukan konteks ya, konten umum, poin-poin umum yang umumnya ada di jurnal penelitian yang kita temui. Nah, masalah tadi kok ada tinjauan pustaka, ada kajian teori itu menyesuaikan lagi kembali pada template jurnal yang telah ditentukan oleh masing-masing publisher jurnal seperti itu. Ada juga yang mencantumkan tinjauan pustaka gitu ya. Jadi tinjauan pustakanya tidak jadi satu sama pendahuluan gitu ya. Kalau di sini kan pendahuluan mencakup tinjauan literatur ringkas dan gap penelitian. Ada juga beberapa jurnal itu yang tinjauan pustakanya dibedakan menjadi poin tersendiri di bawahnya. Sebelum medpen ada tinjauan pustaka, setelah pendahuluan dan sebelum metodologi penelitian. Pendahuluan berarti fokusnya hanya ke latar belakang saja sama tujuan dan rumusan masalah secara ringkas. Kemudian di poin yang kedua, ya diisi dari jurnal itu ada yang namanya kajian pustaka, ada juga yang
menyebutkan tinjauan literatur, ada yang menyebutkan kajian teori, itu secara redaksinya beda-beda, tapi intinya sama, ya. Jadi jurnal ini pakai sumber teori dari mana aja, gitu. Jadi tergantung juga dari template dari jurnal yang menentukan, gitu ya. Seperti itu, Mbak Diayu. Cuman secara umum menggunakan IMRET ini, ya. Pasti ada jurnal itu. Oke. Oke, mungkin ada yang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya kita cukupi 4 saja, Pak. Dan Oh, eh, sudah cukup berarti ya. dan terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya juga. Eh, Selanjutnya yakni penyerahan sertifikat dan juga sesi foto bersama yang akan dibantu oleh operator. Dan bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera sebentar ya. Baik, Bapak, saya bantu pandu ya. 1, 2, 3. Mungkin Ya, sekali Pak. lagi, Pak. Ya, sekali lagi ya, saya atur pencahayaannya dulu. Oke, Baik. dah. 1, 2, 3. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya. Gitu. Baik, untuk slide selanjutnya saya bantu pandu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia memberikan materi dan juga seluruh teman-teman peserta yang sudah berkenan hadir mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah hari ini. Workshop hari ini membahas materi tentang penulisan artikel ilmiah, di mana jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang memuat artikel-artikel hasil dari penelitian dan lain sebagainya. Jurnal ilmiah memiliki beberapa jenis jurnal, dan setiap jurnal memiliki berbagai jenis terbitan atau publish. Jurnal ilmiah ditulis secara sistematis dan logis. Jurnal ilmiah mengandung data atau argumen yang dapat diuji atau dipertanggungjawabkan. Menggunakan bahasa yang formal dan baku, diterbitkan secara berkala, dan sudah melalui proses peer review. Jurnal dan skripsi memiliki perbedaan yang kompleks mulai dari tujuan dan lain sebagainya. Jurnal ilmiah sangat penting bagi mahasiswa untuk melatih critical thinking secara sistematis, meningkatkan keterampilan menulis sebagai syarat kelulusan, menjadi portofolio akademik untuk beasiswa, dan sebagainya. Maka dari itu, kegiatan ini bertujuan untuk membantu peserta sebagai mahasiswa lebih memahami artikel jurnal dan bagaimana menulis secara sistematis. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir dan mungkin bisa segera mengisi absensi ya, karena absensi kita batasi 10 menit saja. Baik, terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya Afrila Dwi Arifianti, selaku moderator pada acara hari ini pamit undur diri.
Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman Waalaikumsalam. panitia, teman-teman puskap, juga atensinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Oke, saya bisa live ya, Mbak ya? Iya, bisa lihat Pak. Oke.